Saudara perempuan, jamur ini. Apakah itu benar-benar bisa dimakan? Jangan makan ini lagi. Kami akan mati kelaparan. Saudari, izinkan aku mencoba racunnya untukmu terlebih dahulu. Ini adalah... Bagaimana? Apa yang terjadi? Putri, saya memohon untuk memasak kue, calo tua. Saudara perempuan. Putri, ada apa denganmu? Bagaimana Anda bisa memakan jerawat beracun ini? Putri, kamu baik-baik saja. Cepat, minumlah air. Apa yang terjadi? Mengapa saya melihat kata-kata di pot tanah liat? Bagaimana cara keracunan? Dapat melihat detail barang. Ini adalah berkat tersembunyi bagi saya, membangkitkan mata dewa. Bagaimana cara keracunan? Dapat melihat detail barang. Ini adalah berkat tersembunyi bagi saya, membangkitkan mata dewa. Apakah kamu kelaparan? Ini aku dan ibumu. Sulit untuk menemukannya. Kamu lemah. Perlu mengisi lebih banyak. Kamu makan dulu. Kakak perempuan tertua. Anda memakannya. Kakak perempuan tertua. Kita bisa tetap lapar dengan makan ini. Rumput liar. Bintang. Tahun paceklik ini. Benar-benar tidak ada yang bisa dimakan. Kami tidak memiliki masa depan sebagai orang tua. Biarkan kamu menderita. Kakak, makan. Keluarganya lebih memilih kelaparan. Anda juga ingin saya punya cukup makanan. Lalu bagaimana dengan tahun-tahun paceklik? Sekarang saya memiliki mata dewa. Saya pasti akan memuaskan seluruh keluarga. Ayah dan ibu. Anan. Anda menunggu di rumah. Kami tidak akan memakan rumput liar hari ini. Mari kita makan sesuatu yang enak di rumah hari ini. Seledri. Sebelumnya, orang berpikir, ini adalah rumput air yang digunakan untuk memberi makan babi dan ayam. Saya masih bisa memakannya. Akhirnya tidak lagi makan sayur liar. Bintang. Benda hijau apa ini? Ini terlihat seperti dengan rumput untuk ternak di tepi sungai. Persis sama. Jangan makan apapun. Yang ini bukan tanaman air. Itu selada. Renyah. Enak sekali. Kalian mencobanya. Bintang, mengapa kamu begitu tidak patuh? Cepat keluarkan. Gulma ini untuk ayam. Tidak bisa memakannya. Apa yang salah? Apakah itu beracun? Itulah yang saya bicarakan. Tidak bisa memakannya. Sangat harum. Saya ingin makan juga. Ini. Lezat. Renyah. Apakah mungkin? Benda ini benar-benar bisa dimakan. Ini rasanya sangat enak. Tentu saja, hal ini sebanding dengan sayuran apapun yang dijual di warung sayur. Semuanya enak. Ibunya. Kamu. Kebiasaan lama saya batuk kembali muncul. Besok, aku akan ke kota. Ambilkan obat untukmu. Tidak perlu. Kata dokter. Ini adalah tuberkulosis. Uang narkoba tahunan. Setidaknya semua harus demikian. 100 tael perak. Bagaimana kita mampu membelinya? Katamu. Saya membuat selada ini. Lebih baik dari hidangan apapun di kios sayur. Semuanya enak. Bukan itu masalahnya. Berair dan renyah. Ayah, tahukah Anda penjual sayur tersebut? Saya ingin segenggam selada ini. Dijual ke orang di warung sayur. Tahu. Penjual sayur di pinggir jalan, akrab dengan saya. Aku akan mengantarmu ke sana sebentar lagi. Oke. Di mataku. Anda pasti bisa menghasilkan uang. Uang ibu untuk membeli obat. Anda tidak perlu khawatir lagi. Ayah pergi. Bagus untuk berangkat. Saudara Yaodong. Apakah kamu bercanda? Bukankah ini hanya rumput air yang digunakan untuk memberi makan ternak? Anda tidak. Apakah itu sulit bagi saya? Ini bukan rumput air. Ini disebut selada. Buatlah sesuai keinginanku. Segar dan manis. Dijamin. Bisakah itu menjadi hidangan khas Anda? Ini lebih baik dari lobak dan kubis. Jauh lebih enak. 2 pilar. Jangan khawatir. Putriku membuat selada. Enak sekali. Gadis kecil. Tidak, aku tidak percaya padamu. Lihatlah kios sayur saya. Tidak ada yang akan membeli barang ini sama sekali. Itu karena mereka belum makan. Saya membuat selada. Anda mencicipinya terlebih dahulu sebelum menilai. Gadis kecil. Nada bicaramu buruk sekali. Saya telah menjual sayuran hampir sepanjang hidup saya. Hidangan apa yang tidak bisa dimakan? Saya belum mengenalinya. Mengapa Anda tidak mencobanya? Jika itu menjadi, ini juga bagus untuk kios sayur Anda. Tanpa rasa, tanpa rasa, tanpa rasa. Semuanya hanya untuk memberi makan hewan. Saya tidak akan makan yang seperti ini. Cobalah. Hal ini terlalu lezat juga. Renyah, halus dan lembut, panas dan asam enak. Letakkan semua di sini, letakkan semua di sini. Saya menginginkan semuanya. Selada ini. Saya akan memberi Anda total 120 yen. Bagaimana menurut Anda harga ini? Ada lebih banyak dari kubis. Saya tulus. Nanti, Anda ingin selada lagi. Kirimkan saja aku ke sini. Itu wajar. Paman, kamu jujur. Aku juga tidak pelit. Kali ini selada dingin. Saya akan mengirimkan selada air lain kali. Aku akan mengajarimu cara lain. Oke. Saya hanya mendapat 120 yen. Jika kamu ingin ibumu melakukannya, saya bisa minum obat setiap bulan. Bahkan tidak dekat.
Saya harus bekerja lebih keras untuk menghasilkan uang. Bukankah ini jamur? Dalam beberapa hari, seharusnya sekarang panas. Stres sudah tua. Tapi jamur ini saat yang tepat. Kalau begitu bawalah adikmu bersamamu. Datang dan ambil potongannya. Mengandalkan mata dewa yang bisa mengidentifikasi segalanya. Saya akan menjadi kaya. Lihat tangan hijau. Ternyata asal digorengnya cukup lama untuk menghilangkan racun, dan itu sangat lezat. Ini harus diambil. Itu beracun. Kakak perempuan tertua, Anda bangun. Ini adalah jerawat beracun. Anda akan keracunan jika memakannya. Gila atau paling bodoh. Paling buruk, kamu akan mati. Beracun. Tapi bisa makan. Ini. Semuanya bisa dimakan. Di sana. Payung merah dengan tiang putih. Sangat beracun. Jangan sentuh. Bahkan tidak bisa memakannya. Jika kita melihat. Hancurkan saja kakimu. Kakak perempuan tertua, apakah ini benar-benar bisa dimakan? Sebelum saudara perempuan makan saja jerawat beracun ini, hampir mati. Yakinlah. Kakak punya cara untuk mendetoksifikasinya. Lalu aku akan membantu kakak perempuan tertua mengambilnya juga. Aku juga ingin membantu adikku mengambilnya. Pergi. Ini. Jerawat beracun ini benar-benar bisa dimakan. Ini akan baik-baik saja. Jangan ragu untuk memakannya. Pastikan Anda memakannya. Ingin makan lagi? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar, putriku. Bukan berarti ayah tidak bisa mempercayaimu. Itu hanya jerawat beracun ini. Berapa banyak orang yang telah Anda keracunan sampai mati? Lewat sini. Mari kita uji racunnya pada tikus terlebih dahulu. Oke. Lihat, apa yang saya katakan? Anda tidak bisa memakan jerawat beracun ini. Tidak diracuni. Ini sangat lezat. Bagaimana menurut saya? Meskipun benda ini tidak beracun, ini juga tidak akan enak. Lezat. Rasanya lebih enak daripada daging. Benar ayah. Ini adalah jamur. Panggil aku Shouking. Menurut Anda, jika saya mengeluarkannya dan menjualnya, berapa harganya bisa dijual? Sangat lezat. Pastinya mudah untuk dijual. Namun, di dunia ini, belum ada seorang pun yang pernah membeli atau menjual barang ini sebelumnya. Saya hanya tidak tahu berapa nilainya. Tidak ada yang membeli atau menjual. Harga itu. Tentu saja, keputusan akhir adalah orang pertama yang membeli atau menjual. Saya. Jadilah orang pertama yang menetapkan harga. Paman Palu. Ini adalah sebuah makanan terlezat di dunia. Hanya 1 tael perak per pon. Ini beratnya 10 pon, totalnya 12 tael. Gadis bintang. Pap saya. Meski tidak besar, tapi itu tergantung dari mulut ke mulut. Hanya dengan cara itulah Anda bisa tetap sejahtera. Apa yang terjadi? Apakah kamu iri padaku menghasilkan uang? Bodohlah aku dengan jerawat beracun ini. Kembalikan 10 tael, cepat. Singkirkan simpul beracun ini. Ini disebut Jian Shouking. Selama Anda menggunakan api, tumis selama lebih dari 10 menit, untuk menghilangkan racun. Tidak beracun. Gadis bintang. Sekalipun aku seorang Palu, tidak pernah melihat sesuatu yang enak lagi. Ini. Saya masih belum bisa membedakan jerawat yang beracun? Jika tidak, Anda melakukannya untuk saya hari ini. Asalkan Anda tidak keracunan setelah memakannya. 10 tael perak. Saya mengambil semuanya. Bertekad. Bagaimana kabarnya? Saya baik-baik saja. Tidak diracuni? Bahkan jika benar-benar tidak beracun. Hal ini, hitam. Jelas tidak enak. Segar dan lembut. Dijamin. Bisa menjadi hidangan khas Anda. Ini, apakah ini benar-benar enak? Saya tidak percaya. Saya ingin mencoba. Ini terlalu enak, bukan? Ini adalah tangan hijau, 10 tael perak. Saya menginginkannya. Ini terlalu enak, bukan? Ini adalah tangan hijau, 10 tael perak. Saya menginginkannya. Ini 10 tael perak. Nanti, ada hal ini lagi. Saya ingin semuanya. Sebentar lagi, saya mendapat 10 tael perak. Ini adalah seluruh keluarga. Tidak makan atau minum selama bertahun-tahun. Tidak dapat menghasilkan uang. Terima kasih, Paman Hammer. Aku berangkat dulu. Bagus untuk berangkat. 10 tael perak ini. Ini baru permulaan. Selanjutnya, saya ingin seluruh keluarga makan daging setiap kali makan. Kita perlu membangun rumah baru. Panen Ganoderma lucidum. Saya khawatir sulit menemukan benda ini. Sebaiknya aku pergi ke gunung dulu. Mari kita gali beberapa dan lihat apa yang bisa kita lakukan. Apa ini? Mengapa tidak terlihat seperti jamur? Ini. Ini adalah Ganoderma lucidum. Bisakah dijual seharga 5 tael perak? Apa ini? Mengapa tidak terlihat seperti jamur? Ini. Ini adalah Ganoderma lucidum. Bisakah dijual seharga 5 tael perak? 4. 20 tael. Sekarang saya menjadi kaya. Minum obat atau konsultasi ke dokter? Saya tidak membeli obat. Ayo jual Ganoderma lucidum. Ganoderma lucidum. Gadis, Ganoderma lucidum ini tidak dengan santainya. Anda dapat menemukannya. Berapa banyak orang tua yang mengkhususkan diri dalam mengumpulkan tanaman herbal, bahkan tidak dapat menemukannya. Terserah kamu. Saya menggalinya. Itu adalah Ganoderma lucidum liar. Menurutku memang begitu. Menipu saya dengan jamur yang rusak. Ingin menipu uang. Cepat pergi, cepat pergi. Jika kamu tidak pergi, aku akan mengusir mereka. Seberapa pantaskah menjadi berisik? Pemilik toko, Anda bisa mengetahuinya. Gadis kecil ini. Saya ingin menggunakan jamur. Datang dan bungkus Ganoderma lucidum. Ini.
Ini luar biasa. Ini yang terbaik. Ganoderma lucidum liar selama bertahun-tahun. Dasar hamba yang buta. Ini adalah Ganoderma lucidum liar abadi, kecil. Aku tahu aku salah, nah nona lagu. Saya mengumpulkan semua Ganoderma lucidum ini, 5 tael. Keempat ini, totalnya 20 tael. Kesenangan pemilik toko, nona lagu. Mulai sekarang kamu, bahan obat bagus apa yang akan saya terima? Kirimkan saja ke apotek saya. Harga yang saya berikan, pasti lebih tinggi dari pasar. Oke, saya menghasilkan 20 tael perak dalam satu kali kejadian. Bukannya aku sudah menabung cukup uang untuk membeli obat ibuku selama setahun. Satu langkah lebih dekat. Hari ini, Anda harus mengajak seluruh keluarga untuk makan daging dengan benar. Datang dan lihatlah. Hai gadis, lihat apa yang Anda butuhkan. Bos, bagaimana cara menjual perut babi ini? Perut babi, 10 koin per pon, 2 sen per pon usus besar. Darah babi ini, 1 pon uang. Beri aku masing-masing 10 pound. UPS, oke. Petugas tamu silakan masuk. Gadis, Anda dapat melihat pakaian kasar kami. Pakaian ini lebih tahan aus. Potongan, yang diperlukan hanyalah 100 kata. Pemilik toko, berapa biayanya? Yang ini. Hal ini, tapi Sulaman Su terbaik. Yang ini, harganya hanya 3 tael perak. Gadis, Anda sebaiknya melihat bagian harga rendah. Itu saja, saya menginginkannya. Dan 2 yang satin di sana. Saya menginginkannya juga. Yang ini dan yang ini. Bungkus itu. Ini. 5 ini. Tapi semuanya pakaian bagus. Harganya 15 tael perak. Apakah kamu yakin? Bisakah kamu membelinya? Sekarang. Penjaga toko juga berpikir, tidak bisakah saya membelinya? Anda pasti mampu membelinya. Saya dulunya seorang lelaki tua dan saya buta. Saya akan mengemasnya untuk wanita itu sekarang. Pakaian orang tua dan saudara perempuan. Mereka semua berpakaian compang-camping. Setiap orang pasti memiliki pakaian baru. Saudara perempuan, apakah itu daging? Rouro. Begitu banyak daging. Hari ini, seluruh keluarga kami makan daging. Lezat. Kami tidak hanya punya daging untuk dimakan, dan baju baru. Ayo. 1 potong per orang. Bintang. Ayah mengenalmu sekarang. Dia memiliki kemampuan nyata sekarang. Tapi ini, sebuah meja penuh dengan daging. Dan pakaian ini. Ini akan menghabiskan banyak uang. Bukan? Katakan yang sebenarnya pada ayah. Uang ini. Dari mana asalnya? Ibu. Jangan khawatir. Uang ini diperoleh dengan serius. Saya dulunya adalah seorang pelacur. Menghasilkan 10 tael perak. Lalu saya pergi ke apotek lagi hari ini. Jual Ganoderma. 4 Ganoderma lucidum. Total terjual 20 tael. Tambahkan bersama-sama. Tepatnya 30 tael perak. 30 tael. Maksudmu? 30 tael perak. Ibu hidup seumur hidup. Jangan ucapkan selamat tinggal. Belum pernah mendengarnya. Begitu banyak perak. Ini bukanlah jumlah yang sedikit. Seluruh keluarga kami. Meskipun Anda tidak makan atau minum 10 tahun. Aku bahkan tidak bisa menabung sebanyak itu. Benar. Sebenarnya ada 30 tael. Lalu saya melihat tangan hijau dan Ganoderma lucidum. Bisakah itu dijual dengan uang sebanyak itu? Ayah dan ibu. Kemana perginya ini? Hari baik untuk keluarga kami. Ini baru permulaan. Tujuan saya. Tapi Anda harus menabung secukupnya. Uang obat ibu selama setahun penuh. Namun, andalkan saja warna hijau dan Ganoderma lucidum di depan Anda. Tidak cukup. Kamu tahu. Dekat rumah kami. Apakah ada bukit lain? Ya. Hanya sedikit jauh, di sisi timur desa. Itu adalah gunung belakang. Tempat itu sangat sepi. Tidak ada yang pergi sepanjang tahun. Di mana orang-orang di desa ini, mereka semua menyebutnya Gunung Tandus. Yang lain mengira itu adalah gunung yang tandus. Mungkin untukku. Tapi Baoshan. Minyak kamelia. Belum pernah mendengar hal ini. Sekarang penduduk desa gunakan lemak babi untuk memasak. Merasa lelah dan letih setelah makan terlalu banyak. Minyak kamelia ini sehat dan enak. Bukankah ini lagi cara yang bagus untuk menghasilkan uang? Kali ini, beberapa sedang sibuk. Sangat harum. 100 kali lebih enak daripada digoreng dengan lemak babi. Menyegarkan. Masih mempertahankan manisnya sayuran hijau itu sendiri. Minyak kamelia ini pasti akan dijual dengan harga bagus. Gadis, haruskah saya membeli minyak atau beras? Pemilik toko, saya di sini bukan untuk membeli apapun. Saya di sini untuk menjual sesuatu. Ini adalah minyak kamelia. Lihat. Minyak kamelia. Belum pernah mendengarnya. Ini untuk memasak. Diekstraksi dari biji bunga kamelia. Cobalah. Gadis, biji kamelia ini? Seseorang telah memakannya di tahun-tahun awal. Hal itu sangat pahit. Bahkan tidak bisa menelan. Di tahun-tahun sulit ini, tidak ada yang menyentuh benih pohon itu. Kamu sangat berminyak. Tentukan bau yang aneh. Tidak ada yang membelinya. Pemilik toko, bau dulu. Menarik kesimpulan. Minyak ini tidak hanya tidak berbau aneh. Ada juga aroma yang samar. Tapi, meski tidak ada bau aneh, sayuran tumis, tidak ada wewangian juga. Ini seperti lemak babi. Aroma itu, ini tidak ada bandingannya. Gadis, aku menasihatimu. Lebih baik jangan sia-siakan usaha Anda. Itu dia, penjaga toko. Aku akan meminjamkanmu dapurmu. Aku akan masak beberapa sayuran untukmu. Belum terlambat bagi Anda untuk mencobanya sebelum mengambil keputusan. Benar? Hei. Lalu pinjamkan padamu. Saya ingin melihatnya. Minyak biji pohon ini. Trik apa yang bisa dimasak? Bagaimanapun, saya tidak percaya ini akan enak. Baunya enak. Saya tidak yakin seperti apa rasanya. Jangan sia-siakan usaha Anda. Ini adalah hidangan tumis. Jelas tidak enak. Pemilik toko,
Anda akan tahu setelah Anda mencicipinya. Jika rasanya tidak enak, saya akan segera pergi. Jangan pernah terlibat. Tidak ada gunanya mencobanya. Jelas bukan makanan enak. Ibuku. Sangat lezat. Menyegarkan. Tidak berminyak sama sekali. Saya juga menumis manisnya sayuran hijau. Bau ini, tentu saja. Pemilik toko, minyak kamelia ini, bukan hanya untuk memasak. Ini juga kaya akan vitamin. Ini lebih baik daripada lemak babi. Jauh lebih sehat. Gadis. Minyak kamelia ini, saya ingin semuanya. Sebutkan harganya. Selama Anda memiliki barangnya, saya ingin sebanyak yang saya inginkan. Sebotol minyak kamelia. 2 koin perak. Tunggu sebentar. Saya akan menyiapkan 100 botol untuk Anda terlebih dahulu. Seperti yang Anda inginkan. 100 botol. 2 perak per botol. Saya ingin semuanya. Gadis, cepat bersiap-siap. Saya akan mengambilnya besok pagi. Aku akan memberimu setiap sen uangku. Ini adalah kesepakatan. Penjaga toko, kamu bisa mengambilnya besok. Oke. Pergi dan hitung yang di luar. Ya. Pemilik toko, terhitung. 100 botol penuh. Botolnya juga lumayan. Nona lagu, tepati kata-katamu. Ini, harganya 100 tael perak. 100 tael. 100 tael perak penuh. Uang obat ibu selama setahun. Akhirnya mengerti. Anda tidak perlu lagi mengkhawatirkan biaya pengobatan ibu Anda. Hari-hari keluarga kami. Ini benar-benar menjadi lebih baik. Penjaga toko, Anda dapat yakin. Minyak kamelia saya. Saya akan memberikannya kepada Anda terlebih dahulu di masa depan. Kualitas terjamin. Tidak pernah dipalsukan. Itu bagus. Nona Song benar-benar mampu. Nanti, kami memiliki kerja sama jangka panjang. Ini adalah toko gandum dan minyak saya. Itu semua tergantung pada minyak kamelia ini. Tambahkan sesuatu yang baru. Pergi. Bayi ini dari gunung belakang. Ini lebih dari itu. Hari baik untuk keluarga kami. Ini baru permulaan. Bintang, datang dan bantu. Rumahnya bocor lagi. Hai gadis. Aku juga tidak tahu tentang hujan. Kapan itu bisa berhenti? Ayah dan ibu. Rumah kami. Kalau hujan bocor kemana-mana. Tidak mungkin kamu bisa tidur dengan ini. Ayah, jika kita ingin menutupinya. Halaman dengan batu bata dan ubin biru. Berapa biayanya? Gaji. Tidak memerlukan biaya banyak. Orang-orang di desa saling membantu. Beri aku sesuatu untuk dimakan. Itu saja. Uang bata biru dengan 3 masuk dan 3 keluar. Lebih baik mengatakan lebih sedikit. 200 tael perak. Hei, gadis. Anda tidak ingin memberikannya kepada keluarga kami. Membangun rumah baru. Ayah dan ibu. Saya bisa menghasilkan uang sekarang. Alami. Saya ingin membawa keluarga kami bersamaku. Menjalani kehidupan yang baik. 3 masuk dan 3 keluar. Halaman dengan batu bata dan ubin biru. Saya pasti akan membiarkan keluarga kami tinggal di dalamnya. Apotek terdekat di kota. Semua orang mengumpulkan sangki, pistol dan bahan obat lainnya. Dikatakan bahwa 1 tael perak bernilai 1 kepala. Saya juga tidak tahu seperti apa obat-obatan ini. Aku juga tidak mengenalnya. Peluang menghasilkan uang ini ada di depan Anda. Kami juga tidak dapat menghasilkan uang. Apotek sedang mengumpulkan obat-obatan. Yang lain tidak tahu seperti apa rupanya. Tapi aku punya kewaskitaan. Saya pasti bisa mengetahuinya. Meski aku tidak tahu seperti apa bentuknya. Tapi ada pertolongan dari mata Tuhan. Pasti akan menemukannya. Itulah keduanya. Dikumpulkan oleh apotek. Itu mereka. Saya juga secara tak terduga memanen wolfberry. Bantuan. Apa yang terjadi? Gadis, tolong selamatkan tuanku. Ayo berburu bersama tuannya di pegunungan. Orang tua itu kehilangan pijakan dan terguling menuruni lereng bukit. Kakiku tertusuk lubang besar oleh dahan. Pendarahannya tidak akan berhenti sekarang. Gadis, silakan pergi ke kota. Carikan dokter untukku. Lihat seperti apa dia sekarang. Sudah kehilangan terlalu banyak darah. Kurang dari setengah jam. Dia akan mati. Anda pergi ke kota dari sini. Dan sekali apapun yang terjadi, itu akan memakan waktu 2 jam. Tunggu sampai dokter datang. Orang-orang sudah kedinginan. Nana. Apa yang harus saya lakukan? Tolong selamatkan tuanku. Selama Anda punya cara, aku akan memberimu 50 tael. 50 tael. Orang tua ini hanya perlu menghentikan pendarahan tepat waktu. Ambilkan saja dia obat penambah darah dan berikan padanya. Saya memiliki semua hal ini. 50 tael ini, bukankah itu diberikan kepadaku secara gratis? Apa yang sedang kamu lakukan? Gulma ini sangat berantakan. Letakkan di luka orang tua itu. Bagaimana jika itu beracun? Hei, ini bukan rumput liar. Ini panas noto ginseng dan daji. Pengobatan Tiongkok yang serius dapat menghentikan pendarahan. Pengobatan Tiongkok. Di Gunung Tandus ini, bagaimana bisa ada pengobatan Tiongkok? Ini panas noto ginseng dan daji. Semua klinik medis di kota memintanya. Saya dapat memberitahu Anda jika kamu memberikannya kepada tuanku. 3 panjang dan 2 pendek. Aku akan mengantarmu. Pendarahannya berhenti. Guru. Kakek. Mengapa tuanku belum bangun? Anda memang pembohong. Tuanmu baru saja kehilangan terlalu banyak darah. Pingsan.
Ambillah buah ini. Beri makan tuanmu. Anda akan bangun. Tunggu. Ini. Buah apa ini? Itu tidak akan beracun, kan? Bagaimana jika disembuhkan oleh tuanku? Anda tidak bisa kehilangan 10 nyawa. Sekarang bukan waktunya berdebat denganmu. Penting untuk menyelamatkan orang. Apakah kamu percaya padaku? Metode negara ini jelas tidak berguna. Guru. Tuan, bangun. Terima kasih gadis karena telah menyelamatkan hidupmu. Jika tidak ada gadis, orang tua, saya khawatir saya akan mati di sini. Sedikit usaha. Tidak apa-apa, Tuan Liu. Gadis, ini adalah hadiah 50 tael perak. Aku buta tadi. Tolong maafkan aku, nak. Maka saya akan bersikap tidak sopan. Tuan Liu sedang beristirahat dengan baik. Ada hal lain yang harus kulakukan. Aku berangkat dulu. Gadis berjalan perlahan. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, Anda dapat pergi ke Liu Menshah di kota, mencari saya. Dapat 50 tael. Kemudian jual bahan obat tersebut ke toko obat. Sejumlah uang lainnya. Jaraknya dekat untuk mengumpulkan uang untuk membangun rumah pekarangan. Satu langkah lebih dekat. Nona Song ada di sini. Ada apa denganmu hari ini? Saya baru saja berada di gunung belakang, memetik panas noto ginseng dan tistel. Penjaga toko, lihatlah semuanya segar. Nona Song, apakah kamu bercanda? Saya pernah kena gangguan malu cium sebelumnya. Anda beruntung. Panas noto ginseng dan daji. Kedua obat ini, kalau saja itu mudah ditemukan, kami tidak akan menagihnya selama sebulan. Bahkan tidak dikumpulkan. Pemilik toko, coba lihat dan Anda akan tahu. Jelas bukan Sangki yang baik. Pemilik toko. Penjaga toko pemilik toko. Ayo cepat, menemukan panas noto ginseng dan daji. Menemukannya. Ya. Noto ginseng dan daji panas yang sangat enak. Kondisi luar biasa, sangat segar. Nona Song memang sangat cakap. Kedua bahan obat ini, itu yang sangat dibutuhkan oleh toko obat saya. Nona Song sangat beruntung. Nona Lagu. Sangki aku akan menekannya untukmu. 2 koin perak per pon. Pistol harganya 5 sen per pon. Di ranselmu. Panas noto ginseng memiliki berat 15 pon. Pistol beratnya 20 pon. 375 tael. 100 artikel tentang daji. Sebanyak 15 tael persen. Aku akan mengambilkan semuanya untukmu. Bagaimana kalau 15 tael? Oke, kesenangan pemilik toko. Lakukan saja apa yang Anda katakan. Ayo. Saya tidak akan pernah menerima bahan obat sebaik ini lagi di masa depan. Kirimkan saja ke apotek saya. Saya akan menagih Anda harga tertinggi di pasar. Itu wajar. Akan ada bahan obat seperti itu di masa depan. Hal pertama yang saya pikirkan adalah penjaga toko Wu. Perjalanan mendaki gunung belakang ini, saya menghasilkan total 65 tael. Selanjutnya, carilah harta karun di pegunungan lagi. Hari-hari hanya akan menjadi lebih baik. Jangkrik emas. Ini jarang terjadi. Hidangan keras yang diidam-idamkan oleh restoran-restoran di kota. Sekarang saya bisa menghasilkan banyak uang lagi. Mari kita mencari gumpalan tanah yang lepas di bawah. Harta terpendam yang bisa dijual untuk mendapatkan banyak uang. Ya. Kakak perempuan tertua. Ini adalah bag. Lembut. Sangat menakutkan. Apakah itu akan menjadi racun? Tidak beracun. Ini disebut Jin Chen. Itu sayang. Bukan bag. Hal ini. Bersihkan, goreng, dan makan. Ini lebih harum daripada daging. Dan, apakah masih bisa dijual dengan harga mahal? Bintang. Bag ini. Benar-benar layak untuk dijual. Semua orang di desa bersembunyi saat mereka melihatnya. Siapa yang akan membeli barang ini? Ya. Jika tidak ada yang menginginkan ini, bukankah itu usaha yang sia-sia? Lebih baik menggali beberapa sayuran liar. Ayah dan ibu. Jangan khawatir. Jangkrik emas ini. Tapi jarang terjadi. Harga ini. Lebih mahal dari daging babi. Harga ini. Lebih mahal dari daging babi. Ikuti apa yang dikatakan ensiklopedia. Taburi dengan bumbu setelah digoreng. Dijamin wanginya akan menyebar sejauh 10 mil. Jika saya mendirikan kios, semua orang pasti berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Baunya enak sekali. Kakak perempuan tertua. Apakah itu benar-benar bisa dimakan? Coba saja dan Anda akan tahu. Baunya enak sekali. Apa ini? Bag. Itu masih sangat mahal. Gila. Menjijikan untuk dilihat. Siapa yang akan membeli barang ini? Saya khawatir saya ingin memakan orang dan membuat mereka muntah. Gadis, cepat tutup kiosnya dan pergi. Jangan merusak pemandangan di sini. Kamu serangga. Saya tidak akan memakannya jika diberikan kepada saya secara gratis. Jangkrik emas goreng. Mencicipi gratis. Tidak enak, tidak perlu uang. Anda sebaiknya mencobanya. Oh, tarik ke bawah. Sekilas makanan Anda tidak terasa enak. Jangan merusak nafsu makanku. Itu saja. Jangan berbohong kepada kami setelah mencobanya. Paksa kami untuk membelinya. Menyerah, menyerah, menyerah. Biarkan saya mencobanya. Apakah itu enak? Aku tidak akan memberimu uang. Cobalah. Tidak enak. Tidak ada uang. Wanginya enak. Sangat harum. Renyah di luar dan empuk di dalam. Belum lelah.
Beri aku yang besar. Oke. Kalian berdua harus berada dalam grup yang sama. Bertindak di sini agar kita semua dapat melihatnya. Mencoba menipu kita semua. Beli bug jelek ini. Ya. Mereka bersama. Saya mencicipinya juga. Aku akan mencicipinya juga. Jika rasanya tidak enak, bukan saja saya tidak akan memberi Anda uang. Saya juga akan merobohkan kios Anda. Mengirimmu ke pemerintah. Menuntut Anda sebagai pencatut. Ini adalah kesepakatan. Lihat. Pasti sangat tidak enak hingga aku tersedak. Saya hanya akan mengatakan itu bohong. Cepat tutup kiosnya. Berhentilah mempermalukan diri sendiri di sini. Hei, enak. Makanan lezat di dunia. Rasa ini luar biasa. Beri aku 2 porsi besar. Semua termasuk. Oke. Gadis, saya penjaga toko Wang di restoran Yuelai. Anda menggoreng jangkrik emas. Restoran saya ingin melakukan pemesanan jangka panjang. Kirimkan saya 20 porsi setiap hari. Ingin porsi besar. Harganya bagus. Jangkrik emasku. Dijamin segar. Dikirim ke restoran setiap jam. Oke. Ini adalah depositnya. Beri aku beberapa juga. Aku juga menginginkannya. Wah. 79. 80. 80 TL. Bintang. Kamu pagi ini. Saya baru saja menghasilkan 80 TL. Ditambah uang yang kami hasilkan sebelumnya. Tepatnya 200 TL. Ayah dan ibu. Keluarga kami. Membangun rumah baru. Wah, rumah besar. Sangat cantik. Tidak pernah memikirkannya. Dalam kehidupan keluarga Song kami ini, bisakah kamu tinggal di rumah bata biru seperti ini? Tidak perlu khawatir lagi kehujanan atau bocor. Ini berangin. Ini adalah berkah dari bintang-bintang. Terima kasih kepada bintang-bintang. Tidak hanya mencegah hujan dan angin. Dinding tebal dari batu bata biru ini hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Mulai sekarang kita akan menjadi satu keluarga. Tidak ada lagi penderitaan. Jangan bersemangat. Tidak apa-apa. Minum obat ini setiap hari. Kenapa selalu tidak bagus? Tidak ada apa-apa. Apakah ada cara untuk menyembuhkannya secara total? Tempat kecil kita. Keterampilan medis memang seperti itu. Jika ingin kesembuhan total, terdengar. Hanya tabib suci Li dari ibu kota yang dapat melakukannya. Apakah Anda ingin pergi ke Beijing? Setidaknya beberapa ratus TL perak. Orang-orang seperti kita. Di mana saya mampu membelinya? Jadi bagaimana jika harganya beberapa ratus TL untuk ibu? Saya ingin mendapat penghasilan yang cukup secepat mungkin. 1000 TL perak. 1000 TL perak. Bawa ibuku ke ibu kota. Temukan Dr. Li untuk menyembuhkan penyakit Anda. Saya mengenali beberapa lagi. Bayi ini dari gunung belakang. Jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Mengapa ada babi mati di sini? Saya tidak tahu apakah dia meninggal karena sakit atau tidak. Saya juga tidak berani makan ini. Apakah mungkin? Lemparkan benda ini ke sini. Ada kegunaan lain. Mataku. Saya sebenarnya bisa melihat resep sesuatu. Sabun. Saya biasa mencuci sesuatu sebelumnya. Semuanya terbuat dari belalang sabun. Tidak bersih sama sekali setelah dicuci. Sekarang kami punya resep ini. Bukan begitu. Hasilkan banyak uang lagi. Bintang. Kenapa kamu main-main dengan babi? Benda ini terlihat berlendir. Apa gunanya? Ibu. Berhentilah bertanya. Anda akan segera mengetahuinya. Dijamin. Adalah hal yang baik. Bintang. Benda apa ini? Kamu harus membicarakannya dengan ibumu. Ibu. Ini. Panggil sabun. Digunakan untuk mencuci sesuatu. Dapat digunakan untuk mencuci tangan, muka dan pakaian. Sabun. Ya, saya biasa mencuci sesuatu sebelumnya. Semua pakai sabun belalang. Belum pernah mendengarnya. Benda ini disebut sabun. Ibu. Di mana itu? Ini aku baru-baru ini. Pikirkan tentang hal-hal baru yang telah diteliti. Jauh lebih mudah digunakan daripada sabun belalang. Hanya benjolan kuning yang keras ini. Lebih baik dari belalang sabun. Saya tidak percaya. Ibu. Anda akan tahu jika Anda mencobanya.
Ini luar biasa, bukan? Ini. Ini luar biasa, bukan? Sangat bersih. Setelah mencuci tangan, tidak kering sama sekali. Licin. Jauh lebih baik dari belalang sabun. Ya, Ibu. Ini jauh lebih baik daripada belalang sabun. Mudah digunakan, sangat mudah digunakan. Bintangku, sangat mampu. Ibu, hal ini bukan hanya untuk kita gunakan sendiri. Apakah masih bisa dijual demi uang? Aku akan pergi ke sungai untuk berjalan-jalan. Dijamin. Jual dengan harga bagus. Jual sabun. Sabun baru. Cuci tangan, muka, pakaian. Itu mencuci bersih dan tidak melukai tangan Anda. Satu potong hanya berharga 100 yuan. Yo, apa itu? Datang dan lihatlah. Lagu Sing Chen. Aku takut, gadis. Apakah Anda gila jika ini menghasilkan uang? Jerawat kuning apa ini? Kembalikan sabun. Belum pernah mendengarnya. Belum pernah mendengarnya. Itu benar. Dahulu sabun belalang digunakan untuk mencuci sesuatu. Ada banyak pohon sabun di tepi sungai. Ambil saja dan gunakan. Tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Dasar brengsek. Berani menjualnya seharga 100 sen per potong. Takut menganggap kami bodoh? Jangan katakan 100 kata. Saya bahkan tidak ingin 1 sen atau 1 sen pun. Hal yang tidak diketahui ini. Apa yang harus saya lakukan jika pakaian saya rusak karena dicuci? Bisakah Anda membelinya? Hal saya. Tidak hanya mencuci pakaian tanpa merusaknya. Dan, lebih baik dari belalang madu itu. 100 kali lebih mudah digunakan. Bibi. Pakaianmu adalah yang paling kotor. Anda mencoba. Pastikan untuk mencucinya dengan bersih. Kamu gadis. Jangan takut untuk melontarkan lidah saat mengucapkan kata-kata besar. Ini semua minyak tua. Tidak bisa mencucinya sama sekali. Bibi. Dasar minyak tua. Belalang sabun tidak bisa dicuci bersih. Tapi sabunku. Tapi bisa dicuci dengan bersih. Minyak tua ini. Semuanya meresap ke dalam tekstur kain. Bahkan jika para dewa datang, mereka tidak akan bisa membersihkannya. Saya yakin Anda. Jika Anda bisa mencuci minyak ini, saya tidak hanya meminta maaf kepada Anda. Aku juga akan membelikanmu 10 batang sabun. Bertekad. Bibi. Anda mencoba. Bagaimana jika saya tidak bisa mencucinya? Gerobak sabun saya. Semua diberikan kepada semua orang secara gratis. Jangan ambil apapun. Saya ingin melihatnya. Hal ini. Apa yang ajaib tentang itu? Pastinya tidak bisa dicuci. Gadis ini hanya membual. Dibersihkan. Benar-benar dibersihkan. Noda minyak itu telah hilang. Ibuku. Ini luar biasa. Sabun ini. Itu terlalu mengagumkan, bukan? Benda ajaib apa ini? Saya benar-benar bisa membuat minyak tua ini. Ini sangat bersih. Berjalan-jalan dan membeli sabun. Gadis bintang. Bibi salah tadi. Bibi baru saja salah menyalahkanmu. Sabun ini sangat bermanfaat. Datang dan ambilkan aku 2 dolar. Beri aku sepotong juga. Saya melakukan apa yang saya katakan. Saya ingin 10 yuan. Jangan khawatir, semuanya. Semua punya bagian. Sepotong. Hanya 100 koin. Seratus potong sabun. Sebanyak 500 yuan terjual. Tepatnya 50 tael perak. Bisnis sabun ini. Sebanding dengan imajinasi, jauh lebih baik dan lebih baik. Bisa sabun dapat dibuat. Sabun ini baru saja habis terjual. Beri aku resep sabunnya lagi. Kemudian gunakan ini setelah mandi. Bukankah itu ada di seluruh tubuh? Semuanya enak. Sekarang masih buruk. Spikenar. Nilam. Ling-ling siang. Ini masih pagi. Aku akan segera pergi ke gunung belakang. Lihat apa lagi. Spikenar. Menemukannya. Gadis bintang. Gunung tandus ini. Apa yang kamu lakukan memungut rumput dan dedaunan tua ini? Ini bukan kain dan dedaunan. Hal ini. Saya menyimpan yang berguna. Itu saja. Di seluruh pegunungan dan dataran. Bahkan memberi makan sapi pun rasanya pahit. Kamu masih memperlakukanku seperti bayi. Apakah mungkin Anda juga bisa bermain-main dengan bunga? Hidup bersama. Pulang. Membuat sabun. Rumus yang terlihat di mata Tuhan mengatakan, rasio bumbu harus tepat. Lebih banyak akan membuatnya lebih harum. Kalau kurang, rasanya hambar.
Sudah selesai. Inilah rasanya. Lihatlah hal ini. Mirip dengan belalang sabun. Itu sebenarnya dijual seharga 500 koin per potong. Mencuri uang. Hei, Nona Lagu, kamu adalah sepotong sabun. Itu sebenarnya dijual seharga 500 koin per potong. Kuncinya adalah, itu tidak bisa digunakan sebagai pemerah pipi. Itu juga tidak bisa digunakan sebagai guas. Siapa yang mau merogoh kocek 500 beli sepotong ini? Penjaga toko Liu dari toko rugi. Semua bilang begitu. Hal ini. Itu pasti bohong. Penjaga toko Liu, apakah itu mencolok? Anda tidak akan tahu sampai Anda mencobanya. Mengapa repot-repot membuat komentar sarkastik di sini? Oke, kalau begitu aku akan melihat sabun jelekmu hari ini. Apa kegunaannya? Wanita-wanita ini. Sepertinya dia adalah wanita dari keluarga kaya. Kesempatan telah tiba. Nyonya. Sabun saya. Aroma yang tahan lama. Anda tidak hanya bisa mencuci tangan dan wajah saja. Ia juga meninggalkan keharuman dan melembabkan kulit. Nyonya, sebaiknya Anda mencobanya. Oh. Saya tidak tahu apa ini. Saya tidak akan santai saja. Cobalah sendiri. Apa yang harus saya lakukan jika tes gagal? Itu saja. Nyonya, saya akan mencobanya untuk Anda. Wah, baunya enak sekali. Mengapa barang ini baunya enak sekali? Nyonya tolong lihat, setelah mencuci tangan dengan sabun. Tidak hanya bersih, dan itu juga memiliki aroma yang ringan. Kulit rasa halus dan lembab. Tidak kering sama sekali. UPS. Baunya sangat enak. Mozi ini. Juga sangat padat. Berapa lama aroma ini bertahan? Jangan selesai mencuci tangan, segera bubar. Nyonya, jangan khawatir, sabun ini mempunyai wangi yang tahan lama. Aromanya bertahan sekitar 1 jam, jika Anda menggunakannya untuk mandi. Wanginya bertahan lebih lama. Wewangian ini sangat bagus. Daripada balsam yang saya gunakan, bahkan lebih segar. Itu juga bisa mencuci tangan dan melembabkan kulit Anda. Memang lebih praktis dibandingkan balsam. Beri aku $5. Sabun ini, saya menginginkannya. Oke. Beri aku $5 juga. Hal yang bagus. Tidak bisa melewatkannya. Saya ingin 10 yuan. Saya ingin 15 yuan. Aku juga menginginkannya. Aku juga menginginkannya. Ini tidak akan memakan waktu lama. Saya menjualnya seharga 100 tael perak. Apa yang terjadi? Kenapa ada orang yang benar-benar menginginkan ini? 100 tael. Tuhan. Toko balsam saya. Saya tidak bisa menjual sebanyak itu dalam sebulan. Penjaga toko Liu, kamu baru saja berkata, sabunku rusak. Tidak berharga. Apakah kamu masih merasakannya sekarang? Oh, Nona Lagu. Memang benar aku buta. Lewat sini, bisakah kamu beri aku resep sabunnya? Saya membayar 100 tael. Asalkan gadis itu memberiku resepnya, saya akan memberikan uang kertasnya sekarang. Padahal sabun ini menghasilkan uang. Tapi setiap saat, Anda harus membuatnya sendiri dan menjualnya. Benar-benar merepotkan. Lebih baik anak dijual langsung. Pasti ada lebih banyak lagi. Banyak cara untuk menghasilkan uang menunggu saya. Karena penjaga toko Liu sangat murah hati. Lalu resep sabun saya. Ini dia. Nona Lagu. Ini adalah 200 tael uang kertas perak. Anda menyimpannya. Penjaga toko Liu menyegarkan. Lihatlah apa yang Anda terima. Pecahan batu macam apa ini? Sangat renyah, pahat hingga berkeping-keping. Tidak mungkin membuat perkakas batu sama sekali. Anda dapat mengambilnya dari saya lain kali. Datang ke sini dengan sampah semacam ini. Keluar saja dari sini. Jangan merusak pemandanganku. Kaca. Membuat jendela. Jendela kertas ini. Kebocoran udara setiap hari. Tidak berapa saya coba memperbaikinya. Saya tidak memperbaikinya. Itu tidak bisa diperbaiki lagi. Tunggu saja dan dicambuk. Tuhan tolong aku. Peluang menghasilkan uang ada di sini lagi. Paman tukang batu. Aku ingin semua batumu. Anda menentukan harga. Batu sampah ini tidak berharga. Anda harus mengambil semuanya. Hanya saja, jangan mengambil ruang di depan pintu saya. Oke. Gadis keluarga Lagu, apa yang sedang kamu lakukan? Masukkan batu-batu itu ke dalam panci dan bakar. Apakah mungkin? Saya ingin menjadikan batu ini menjadi harta karun. Hahaha. Saya pikir dia menghasilkan uang. Pikiranku bingung. Sebuah batu adalah sebuah batu. Tidak peduli seberapa banyak kamu membakarnya, itu tidak akan berubah menjadi emas. Sudah selesai. Cairan kaca. Sudah selesai. Jendela kaca. Transparan dan kedap udara. 20 sen per kipas. Ya. Omong kosong macam apa ini? Tampaknya. Beraninya kamu menjual kipas angin seharga 20 sen? Ini jauh lebih mahal daripada kayu. Menurutku ini mencolok. Jendela kacaku. Tidak hanya kuat. Transparan dan kedap udara. Dapat melihat pemandangan dengan jelas di luar jendela. Mengapa saya tidak menginstalnya terlebih dahulu untuk Anda? Jika Anda tidak puas, jangan ambil apapun. Hapus secara langsung. Bersenandung. Kalau begitu aku ingin melihatnya. Kamu kaca. Kemampuan hebat apa yang bisa Anda miliki? Jika Anda tidak dapat menginstalnya. Saat itu,
Lihat bagaimana aku berurusan denganmu. Pergi. Kaca rumah ini. Semuanya sudah diatur untuk Anda. Potong. Yo. Di ruangan ini sangat cerah. Yo. Barang bagus. Hal yang bagus. Jendela kaca ini bagus sekali. Kuat dan kedap udara. Hehe. Daripada jendela kertas, jendela kayu 100 kali lebih baik. Guru. Jika menurut Anda di rumah ini terlalu terang, masih tersedia di sini, di sebelah jendela. Tambahkan tirai ini. Saat tutup tirai. Praktis dan nyaman. Orang-orang di luar tidak dapat melihatnya. Bagus. Sangat sesuai dengan keinginanku. Ayo. Akhirat. Memberimu 500 tael. Sekarang, Anda membawa istana saya ke atas dan ke bawah. Semua jendela. Semua diganti dengan kaca. Tuannya senang. Anda dapat yakin, aku akan kembali dan bersiap-siap. Jaminan, install semuanya untuk Anda sesegera mungkin. Potong gelasmu. Yang paling bisa saya lakukan adalah membuat jendela. Saat itu, setiap rumah tangga gunakan semuanya. Jendela ini terbuat dari kaca. Apalagi yang Anda hasilkan? Saya khawatir pamannya mengatakan sesuatu yang salah. Gelas saya tidak hanya bisa dijadikan jendela kaca saja. Itu masih bisa dilakukan. Gelas minum. Vas kaca dengan bunga. Gelas dan vas ini hanya 10 tael perak. Tidak hanya tampan, praktis dan tahan lama. Oh, bagus. Sekarang, aku menaruh gelasmu, membeli semuanya. Aku akan memberimu 500 tael lagi. Sekarang ambillah istanaku. Semua cangkir. Vas. Semua diganti dengan kaca. Semakin banyak semakin baik. 1000 tael. Saya mendapat untung dari pesanan yang satu ini. Biaya pengobatan ibu. Dan ongkos ke ibu kota. Semuanya sudah cukup. Jangan khawatir, Pak. Saya akan menghapus jendela kaca ini sesegera mungkin. Cangkir dan vas akan dikirimkan sesegera mungkin. Pastikan setiap bagiannya indah. Bagus. Tahun-tahun kurus. Aku tidak hanya menginginkan keluargaku makan dengan baik dan kenakan pakaian hangat. Dan biarkan keluarga Song menjadi radius 100 mil ini. Keluarga terkaya. Guru. Bagus. Lakukan yang terbaik di bawah. Ayah dan ibu. Saya telah mendapatkan cukup 1000 tael perak. Kita bisa pergi ke Beijing besok. Temukan Dr. Lee, mengobati penyakit ibuku. 1000 sebenarnya 1000 tael. Bintang. Kamu tidak berbohong kepada ayah. Bintang. Ibu tidak pernah berpikir dalam hidupnya. Saya masih punya hari untuk pergi ke kota untuk menemui dokter. Kakak sungguh luar biasa. Bu, kamu pergi ke ibu kota. Penyakitnya akan sembuh. Bu, jangan khawatir. Dr. Lee, aku pasti akan menyembuhkanmu. Ayo berangkat besok. Bagus. Aku akan mengemas barang bawaanku sekarang. Bintang, di Beijing terlalu panas, bukan? Ini lebih baik dari kampung halaman kami, 10 kali lebih panas. Sulit untuk mengatur napas. Oh, panas sekali di tengah musim panas. Bahkan tidak ada tempat untuk menenangkan diri. Jika ini terus berlanjut, tubuh ibumu. Saya khawatir saya tidak tahan. Kalian tunggu di penginapan dulu. Saya akan pergi ke gunung terdekat untuk melihatnya. Daun apa yang ada di sana dapat digunakan untuk membuat kipas angin. Berikan semua orang kelegaan dari panas. Gunung bintang itu berbahaya. Anda pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Yakinlah. Ya Tuhan. Anda juga bisa membuat es di musim panas. Hari ini panas sekali. Ada es. Bukankah itu bisa menghilangkan panas terik di kota? Menjadi kaya. Kali ini, tak hanya mampu meredakan panas terik di kota. Saya bisa menghasilkan banyak uang lagi. Saya menemukannya, sesuatu yang bisa membuat es. Mari kita coba. Bintang. Di hari yang panas ini, mengapa membeku? Jangan sia-siakan usaha Anda. Ya, es ini sepanjang musim dingin, tersembunyi. Bagaimana kita bisa melakukannya sekarang?
Esnya benar-benar beku. Sangat sejuk sehingga es bisa muncul di musim panas. Ini sangat aneh. Ini hanyalah metode ajaib. Putriku, kemampuan yang luar biasa. Es ini harus dijual. Mereka pasti sudah gila. Saya tidak hanya ingin menjual es. Saya juga ingin minuman es sorbet. Biarkan semua orang di ibu kota. Semua orang datang kepada kami untuk membeli. Es batu pertengahan musim panas yang luar biasa. Cocok untuk membuat minuman es. 1 tael perak. Gadis kecil, jangan konyol. Es batu langsung meleleh begitu sampai di toko. Anda membodohi orang. Saya telah menjalankan kedai teh selama 30 tahun. Saya belum pernah melihat orang menjual es di musim panas. Anda berbohong. Nona lagu. Es batu, kedai teh wilayah kami itu bisa dikumpulkan. Bagaimana jika semuanya hilang seiring berjalannya waktu, uang kita? Bukankah semuanya akan sia-sia? Lihat, lihat. Benar-benar tidak berguna. Metode isolasi ini. Ini sangat bagus. Aku juga menginginkannya, aku juga menginginkannya. Keren sekali. Es ini menyelamatkan nyawa. Saya ingin 3 salinan. Saya ingin 3 salinan. Oh, oke, segera, segera. Kami memiliki semuanya. Saya ingin 3 eksemplar. Saya ingin 3 eksemplar. Datang dan ambil, ambil. Ada antrian di belakang. Nona lagu, tolong jual saya es batu. Saya bersedia membayar sebanyak yang saya mau. Saya ingin $100. Bayar deposit terlebih dahulu. Setiap orang mempunyai bagian. Kami mempercepat produksi. Pasokan terjamin. Aku juga menginginkannya, aku juga menginginkannya. Putriku. Produk pembuat es dan berbahan dasar es ini banyak dijual. Diperoleh bersama. 1.500 tael perak. Mulai dari hari ini. Saya adalah seluruh kota, satu-satunya pembuat es. Penyakit ibu tidak bisa menunda lebih lama lagi. Besok. Kami akan mencarinya besok, Dr. Lee. Tidak peduli berapa biayanya. Harus disembuhkan. Ya. Gadis itu di sini untuk melihat pemeriksaan paru-paru. Suamiku sedang duduk di ruang praktek dokter. Ah. Gadis. Hei. Gadis, maafkan aku karena tidak berdaya. Paru-paru ibumu tertunda terlalu lama. Lesinya sudah merambah ke tulang-tulang tubuh. Kelima organ dalam rusak. Bahkan jika dewa turun ke bumi, itu juga tidak bisa disembuhkan. Dokter, pikirkan hal lain. Kami bersedia membayar berapapun jumlahnya. Tidak perlu. Semua usahamu sia-sia, hingga 3 bulan. Saya takut. Kalian mempersiapkan pemakamannya? Bintang. Ibu telah menderita penyakit ini selama bertahun-tahun. Aku bisa menemanimu sampai sekarang. Sudah puas, jangan sedih. Ah. Ibu terselamatkan. Anda diselamatkan. Bintang. Apa yang kamu katakan? Saya punya resep untuk menyembuhkan ibu saya. Aku akan mengambil obat sekarang. Penjaga toko mengikuti resep ini. Ambilkan aku obat 7 rasa. Tuan Lee. Gadis ini mengambil 1 resep yang aneh. Gadis, ini resepmu. Kombinasinya terlalu aneh. Sifat obat yang bertentangan. Saya khawatir saya akan berada dalam kondisi yang buruk, memperburuk kondisinya. Tidak ada masalah di sini. Minum obat saja. Apakah kamu mempertaruhkan nyawa ibumu? Berhenti sekarang. Kalau tidak, seseorang akan mati. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Anda minum obat. Gadis, Dr. Lee telah berpraktek kedokteran selama 50 tahun. Tidak ada kesalahan. Jangan disengaja.
Terima kasih atas kebaikan Anda berdua. Ibu. Bintang. Ibu tadi malam. Sepertinya saya tidak batuk sepanjang malam. Rasakan sekarang, tubuhku terasa lebih ringan. Sah. Sangat efektif. Ah, ini. Sungguh sebuah keajaiban. Paru-parumu sudah sembuh. Tidak ada batuk sama sekali. Denyut nadi stabil. Bagaimana ini mungkin? Itu hanya resep. Apa resepnya? Luar biasa, luar biasa. Obat ini langsung menjangkau fokus penyakitnya. Kombinasinya sangat tepat. Kenapa aku tidak memikirkannya? Bisakah Anda menyiapkan obat dengan cara ini? Selamatkan aku, selamatkan aku. Resep gadis ini. Ini 100 kali lebih efektif daripada saya. Oh gadis. Selamatkan aku. Anda mengambil resep ini. Minum obat saja. Gunakan sesuai resep. Sembuh dalam 7 hari. Ah. Ayo pergi, pergi. Nona lagu. Tuanku prefek. Menderita kedinginan. Memanggil dokter terkenal tidak berhasil. Baru saja mengetahui tentang gadis itu. Anda lebih kuat dari Dokter Lee. Yang mulia, prefek, dengan ilmu Anda. Inilah penjahatnya. Silakan datang ke Fuzhong untuk praktik medis. Ayo pulang juga. Seorang gadis petani dari pedesaan. Berani datang ke hakim. Menyembuhkan penyakit anak hakim. Berhati-hatilah untuk tidak menyelamatkan hidup Anda. Nona lagu. Anak yang sakit kritis. Silakan mencoba yang terbaik. Tidak masalah. Hanya angin yang membuat tubuh manusia menggigil. Itu hanyalah akumulasi stagnasi. Obat sampingannya bisa menyembuhkan luka. 3 obat menyembuhkan penyakit ini. Saya akan memeriksanya hari ini. Bagaimana Anda membodohi diri sendiri? Cepat. Siapkan obat sesuai resep ini. Obatnya ada di sini. Berpura-pura menjadi hantu. Pilek ini adalah penyakit yang mematikan. Bagaimana mungkin obat sampingnya akan menyembuhkannya? Bagus. Bagus. Sangat panas. Tampaknya tuan muda itu tidak lagi membara. Apa? Benar-benar tidak terasa terbakar lagi. Mundur, mundur. Demamnya benar-benar hilang. Anakku terselamatkan. Nona Song memiliki cara yang luar biasa untuk meremajakan dirinya sendiri. Tampaknya, angin dingin tuan muda telah sembuh total. Nona lagu. Terimalah hadiah kecil itu. Nona Song memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Selamatkan nyawa anakku. Kebaikan ini tidak dapat dilupakan. Hadiah dan plakat perak ini. Mohon menerimanya. Yang mulia, sama-sama mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Hal-hal yang menjadi tanggung jawab seseorang. Nona lagu. Itu adalah orang tua yang tidak memiliki penglihatan. Baru hari ini saya mengetahui bahwa ada langit di luar langit. Terimalah aku sebagai muridmu. Ajari saya keterampilan medis. Dokter Wang, tidak harus seperti ini. Pertukaran medis. Belajar saja dari satu sama lain. Angsa yang direbus ini. Mengapa rasanya begitu pahit dan sepat?
Saya juga tidak bisa memakannya. Pemilik toko. Angsa rebus ini terlalu tidak enak. Sangat sulit untuk menelannya. Saya makan 3 kali. Tidak enak setiap saat. Kalau rasanya tidak enak lagi, saya tidak akan datang ke sini lagi. Angsa rebus yang enak. Semuanya dirusak oleh rasa manis ini. Sayang sekali. Hei. Para tamu yang terhormat, mohon maafkan saya. Angsa rebus dimaniskan dengan gula merah. Jaggery secara alami pahit. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Setiap kali saya merebus gula, saya merasa cemas. Saya benar-benar tidak bisa menjamin rasanya. Hei. Gula merah ini. Mudah digunakan, mudah digunakan. Aku tidak bisa menghilangkan rasa pahitnya. Mengkristal. Rebus jaggery dengan air. Rebus jaggery dengan air. Rebus jaggery dengan air. Buat resep. Jadi itu saja. Murnikan saja jaggery-nya. Dapat dibuat. Gula putih tanpa rasa pahit. Ini adalah hal lain. Peluang bagus untuk menghasilkan uang. Kakak. Permen batu gelap ini. Apa yang bisa dilakukan? Terlihat sangat kotor. Sangat kotor. Bisakah rasanya lebih enak? Sekarang hanya perlu mendidih perlahan. Rebus saja airnya. Ini. Ini gula. Mengapa warnanya putih? Manis. Manis sekali. Tidak ada rasa pahit sama sekali. Rasanya 100 kali lebih enak dari biasanya. Wah, gula itu sangat indah. Rasanya juga enak. Kakak sungguh luar biasa. Ini gula putih. Baik itu kue kering yang direbus. Masih air gula. Tidak ada rasa sakit sama sekali. Saya akan mengambilnya sekarang. Jual di pasar. Ya. Penjaga toko Zhang. Gula putihku. Kualitas tinggi. Murni manis tanpa rasa pahit. Lihat. Sangat baik untuk membuat kue kering. Gula ini sangat putih. Sepertinya ada sesuatu yang ditambahkan. Siapa yang berani menggunakan ini? Penjaga toko Zhang. Ini gula putih. Membuat kue kering tidak akan pahit. Hei, ayo pergi, ayo pergi. Anda tidak tahu. Apa itu? Saya tidak berani menggunakannya. Bagaimana jika kamu memukulku? Anda 100 tahun. Anda tidak mampu membayar. Tidak tahu barangnya. Aku punya caraku sendiri. Biarkan Anda bergegas untuk mendapatkannya. Baunya enak sekali. Seperti apa baunya? Kelihatannya enak. Saya ingin mencobanya. Jangan memakannya, semuanya. Jika perut tidak enak, sudah terlambat bagimu untuk menyesal. Ya, ini sangat harum. Saya tidak peduli. Walaupun perutmu sedang sakit, saya mengakuinya juga. Terlalu manis. Tidak pahit sama sekali. Penjaga toko Zhang, ini lebih baik dari kuemu, 10 kali lebih enak. Ini tidak mungkin. Toko kue saya yang berusia seabad. Semua digunakan oleh nenek. Diturunkan. Resep merebus gula. Saya tidak percaya. Benda berbunga putih ini, kue kering dibuat. Rasanya lebih enak dari punyaku. Tentu saja, lezat. Sangat lezat. Kue kering terbuat dari gula putih. Rasanya berlipat ganda. Nona lagu. Gula yang Anda gunakan, kue kering dibuat. Ini benar-benar lebih enak daripada kue saya. Sangat lezat. Saya bersedia membayar harga tinggi. Beli resep gula putih Anda. Saya akan membayar 3.000 tael. Penjaga toko Zhang senang. Kesepakatan. Dapat 3.000 tael. Hari-hari yang akan datang. Ini hanya akan menjadi lebih sejahtera. Pernahkah kamu mendengar? Ada sebuah rumah besar untuk dijual di sebelah timur kota. 5 masuk dan 5 keluar. Ada juga taman belakang. Berapa biayanya? Dapatkan 20.000 tael, tapi orang-orang menyukai kita. Lebih baik tidak memikirkannya. Pergi, ayo pergi. Baru saja tiba di Beijing. Belum ada tempat tinggal. Sebuah rumah besar bernilai 20.000 tael. Saya harus menghasilkan uang untuk membelinya. Pemilik toko. Beri aku 2 pound. Perut babi tanpa lemak.
kemas dan potong. Oke. Pisau patah ini dipoles dan berkarat setiap hari. Sama membosankannya dengan batu. Sulit untuk memotong tulangnya. Berubah beberapa kali, semuanya seperti ini. Besi halus. Buat saja besi halus. Pisau tempat memotong besi dan juga tanah liat. Jangan pernah berkarat. Ini adalah pintu lain, bisnis yang menguntungkan. Gadis, maafkan aku. Pisau ini sangat tumpul. Harus memotong secara perlahan. Tidak masalah, pemilik toko. Aku tahu ada tempat dapat dibuat agar tidak pernah berkarat. Pisau yang memotong tulang seperti tahu. Jika Anda membutuhkannya, aku akan mencarikannya untukmu. Gadis, apakah kamu bercanda? Di manakah di dunia ini pisau seperti itu bisa ada? Akan lebih baik jika itu berhasil. Aku akan mencarikannya untukmu dalam 3 hari. Anda akan mengetahui kebenarannya. Oh, Tuan. Setrika ini masih tidak berfungsi. Alat pertanian yang dilubangi itu rusak dalam beberapa hari. Pelanggan tidak bersedia membelinya. Tuan Zhang, saya punya resep rahasia untuk menempa besi halus. Jagalah peralatan besi bebas dari kotoran, keras dan tidak pernah berkarat. Apakah kamu berani mencobanya denganku? Film gadis kecil. Saya telah menjadi pandai besi selama lebih dari 30 tahun. Keahlian leluhur. Bahkan tidak bisa mati besi yang bagus. Apakah Anda punya resep rahasia? Berhenti bicara omong kosong di sini. Tuan Zhang, Anda mencoba dengan saya. Jika itu menjadi, Anda bekerja sama dengan saya. Kami membagi keuntungan secara rata. Jika tidak, aku akan membayarmu 10 tael perak. Aku akan mempercayaimu sekali saja. Jika itu bohong, aku akan mengantarmu keluar ibu kota. Bersenandung. Gadis ini, sebenarnya aku membawanya. Wah. Itu benar-benar besi yang dimurnikan. Tidak ada kotoran. Teksturnya lebih keras dibandingkan besi resmi. Seluruh hidupku, saya belum pernah melihat besi seperti itu. Bangun dengan cepat. Sabit, pisau dapur, dan cangkul. Kami membawanya ke pasar dan menjualnya. Bagus. Pisau ini terlihat sangat tajam. Sebenarnya cukup renyah. Kayu bakar akan roboh setelah ditebang 2 kali. Tidak sebagus sabit kita, tahan lama. Saya tidak ingin 1 sen pun. Apa gunanya menjadi tajam? Ayo berburu. Andalkan daya tahan. Pisau besi yang bagus ini terlihat mual. Potong di atas batu. Akan pecah. Itu pasti pisau biasa kita. 2 keping perak. Mencuri uang. Pisau biasa harganya hanya 10 sen. Siapapun yang membelinya itu bodoh. Nona lagu. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada yang membelinya. Mendengar dengan sia-sia. Melihat berarti percaya. Lihat semuanya. Memotong besi seperti tanah liat. Bilahnya masih utuh. Lihatlah pencegahan karat lagi. Ini jelas merupakan hal yang baik. Kenapa tidak ada yang tahu barangnya? Jangan khawatir. Seseorang yang mengetahui barang tersebut segera hadir. Senjata tajam dari emas dan besi. 2 keping perak. Tidak bisa membelinya dan menderita kerugian. Jangan tertipu jika Anda membelinya. Pisau ini sangat dingin. Tampak luar biasa. Bawalah dan biarkan aku melihatnya. Pisau yang bagus sangat tajam. Tekstur keras. Penuh ketahanan. Senjata lebih baik dari yang digunakan oleh agen pengawal kami. 10 kali lebih baik. Bersenandung. Pisau yang bagus sekali. Memotong besi seperti tanah liat. Jangan pernah berkarat. Pisau seperti itu. Sekolah seni bela diri kami. Ingin semuanya. Nona lagu. Pesan dari agen pendamping kami. 1000 pedang besi yang bagus. 2000 belati besi halus. Sekolah seni bela diri kami. Pesan 500 pedang besi yang bagus. 1500 bilah besi pendek yang halus. Tidak masalah. Pengiriman dalam waktu seminggu. Ini. Menambahkan. Ada 5000 tael perak. Ini pembayarannya. Barang akan tiba pada saat itu. Kirimkan saja ke agen pendamping. Ya, ini adalah pembayaran 2000 dolar. Dikirim pada saat itu. Sekolah seni bela diri Zhengji di timur kota. Itu saja. Tidak masalah. Saat itu, dijamin akan dikirimkan kepada Anda. Senjata terbaik. Nona lagu. Kamu benar-benar dewa. Saya Lao Zhang. Jatuh kagum. Mulai sekarang, toko pandai besiku. Semua atas perintah Anda. Oh, kerjasama yang saling menguntungkan.
Menghasilkan 5.000 liang lagi. Namun yang di sebelah timur kota memiliki 5 pintu masuk dan 5 pintu keluar. Sebuah rumah besar dengan taman belakang. Harganya 20.000 TL. Harganya 20.000 TL. Jalan masih panjang. Ini diposting di apa? Pergi dan lihatlah. Hei. Kompetisi memasak. Restoran Lamke. Selenggarakan kompetisi memasak di Beijing. Tidak ada batasan identitas. Medali perak kompetisi. 6.000 liang. 6.000 liang. 6.000 liang. Berapa banyak hidup yang telah kita jalani sebagai rakyat jelata? Anda bahkan tidak dapat menghasilkan banyak uang. Sayang sekali. Bahagia tanpa alasan. Saya dengar. Berpartisipasi kali ini, semuanya berasal dari restoran besar di Beijing. Koki. Bahkan yang dari restoran Lamke. Semua koki papan atas datang sendiri. Kami orang biasa. Semua percuma jika aku pergi ke sana. Bukan? Itu profesional. Bahan memasak pisau. Mahir dalam segala hal. Kami bahkan tidak bisa memegang spatula dengan stabil. Pergi saja. Sangat memalukan. Bahkan jika kamu mengumpulkan keberanian untuk pergi. Sibuk untuk waktu yang lama. Akhirnya, saya menonton. Orang lain mendapat bonus. Usaha yang sia-sia. MSG. Fermentasi gandum dan butiran beras. Ekstrak natrium glutamat. Mengkristal. Kesegaran tertinggi. Bisa buat masakan biasa. Merasa berlipat ganda. Bunuh semua makanan lezat secara instan. MSG. Ini sebenarnya adalah formula MSG. Dengan bayi ini. Jangan bicara tentang koki di Beijing. Bahkan jika koki istana datang. Saya juga bisa menang. Bersenandung. 6 ini mengeringkan 2 bonus. Saya bertekad. Anda tidak bisa pergi ke sini. UPS. Pasti tidak akan pergi. Pemilik toko. Saya ingin meminjam dapur Anda. Berapa hari yang dibutuhkan? Melakukan sesuatu yang penting. Akan ada ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya setelah semuanya selesai. Anda tidak akan pernah menderita kerugian. Hei, Nona Song, Anda sopan sekali. Kemampuanmu, saya pernah melihatnya sebelumnya. Untuk digunakan di dapur. Tidak perlu bicara tentang terima kasih. Terima kasih, penjaga toko. Hahaha. Kakak perempuan tertua, Anda mencuci biji-bijian ini. Apa yang kamu lakukan? Bukan untuk mempersiapkan kompetisi memasak? Beras dan gandum ini bisa membantumu memenangkan permainan, sayang. Ini. Tapi bantu kami memenangkan permainan. Saya akan tahu kapan saya selesai. Yang ini disebut MSG. Ini adalah MSG. Bintang. Kamu. Apa yang kamu sebarkan? Seperti butiran garam kasar. Sebarkan ke dalam kentang parut. Apa gunanya ini? Mungkinkah itu? Apakah Anda salah memasukkan bumbu? Ya. Kami biasanya memasak. Masukkan kecap saja. Belum pernah melihat hal ini sebelumnya. Apakah ini akan mempengaruhi rasanya? Ayah dan ibu. Ini adalah MSG. Anda akan tahu setelah Anda menggigitnya. Dijamin akan mengejutkan Anda. Sangat lezat, sangat lezat. Segar. Terlalu segar. Seluruh hidupku. Saya belum pernah mencicipi sesuatu yang begitu lezat tentang parut. Daripada tahun baru Imlek. Daging babi rebus itu enak. UPS. Kentang ini diparut. Ini terlalu enak, bukan? Menyegarkan, lembut dan enak. Cukup lezat. Lezat. Irisan kentang dibuat oleh kakak perempuan tertua saya. Ini yang paling enak di dunia. Anda dan saya tahu bahwa Anda mencintai putri Anda. Tapi kamu juga tidak bisa. Sangat protektif. Hei. Bukankah itu hanya sepiring kentang parut? Artinya betapapun enaknya. Jenis bunga apa yang bisa dihasilkan? Bersenandung. Anda akan tahu setelah Anda mencobanya. Putriku, kentang suwir goreng ini benar-benar di bawah sinar matahari yang paling enak. Kentang parut. Hehe. Makan. Saya sudah menjalankan restoran begitu lama. Makanan lezat apa? Saya belum pernah mencicipi makanan lezatnya. Sepiring kentang parut. Dia hanya membuatnya enak. Tidak mungkin. Rasanya lebih enak daripada hidangan keras itu. Ya. Ibuku. Ini terlalu enak. Ya. Belum lagi restoran biasa. Ini yang paling mewah di Beijing. Restoran. Aku juga tidak bisa membuatnya terasa seperti ini. Sepiring kentang parut. Dibandingkan dengan apa? Makanan lezat dari pegunungan dan laut.
Gadis, dengarkan aku. Anda pergi ke kompetisi memasak. Pasti akan menempati posisi pertama. Tidak ada yang bisa menandingi Anda. Ya. Ya, enak. Gadis ini. Dari restoran mana dia berasal? Mengapa kamu begitu asing? Apakah mungkin dia adalah ahli kuliner yang tersembunyi? Tidak tahu. Koki wanita terkenal di Beijing. Saya tahu semuanya. Belum pernah melihatnya. Mungkinkah itu akan datang? Hanya ikut bersenang-senang. Semuanya. Koki yang terhormat. Gadis ini. Bukan koki restoran. Dia adil. Seorang wanita rakyat biasa. Belajar memasak. Tidak lebih. Hanya beberapa bulan. Membahayakan. Hahaha. Seorang gadis desa. Baru beberapa bulan sejak saya belajar memasak. Berani sekali. Bersama kami. Koki profesional bersaing. Lelucon yang besar. Oh, sekilas tidak berhasil. Tentu saja tidak. Tidak. Ini adalah yang terbaik di Beijing. Kompetisi memasak. Semua berkumpul teratas di industri. Begitu dia masuk, langsung diturunkan tingkat keseluruhan kompetisi. Saya menyarankan Anda untuk tetap melakukannya. Berhenti sekarang. Jangan menunggu untuk memasak hidangan. Sulit untuk ditelan. Dimulai oleh para juri. Itu disebut jelek. Seorang wanita biasa. Walaupun kamu punya bakat memasak. Tidak ada pelatihan profesional. Keterampilan pisau. Pelapisan. Tidak ada yang sebanding dengan itu. Para koki ini. Bukan? Para koki ini. Semuanya tingkat koki kerajaan. Aku melihatmu. Murni. Melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Saya tidak berpikir dia bisa bertahan di babak pertama. Saya menyerah atas inisiatif saya sendiri. Menyerah. Menyerahlah sesegera mungkin. Jangan malu. Itu benar. Semuanya, bersiaplah. Permainan resmi dimulai. Lihat itu. Lihat, kamu adalah seorang master. Tidak buruk, tidak buruk. Ya. Hahaha. Saya pikir, apa sebenarnya kemampuannya? Ternyata biasa saja, kentang parut goreng. Ini tidak, menyerah saja permainannya. Konyol sekali. Anda tidak bisa menaruh ini di atas meja. Kentang suwir ikut bersaing. Ini merupakan penghinaan terhadap keterampilan memasak. Menghina kami para koki. Sepiring kentang parut. Beranikah Anda bersaing dengan kami? Bersaing dengan makanan lezat dari pegunungan dan laut. Hilang. Hahaha. Datang dan temui semuanya. Dia menambahkan bumbu terakhir. Anda sama sekali tidak tahu cara memasak. Masukkan bumbu lebih awal. Hanya dengan begitu orang dapat mencicipinya lebih awal. Hehe. Apa yang dia lakukan? Itu hanya omong kosong. Apa itu? Yang saya masukkan bukan bumbu biasa. Itu MSG. Masukkan saja saat Anda keluar dari panci untuk mengunci rasa paling segar. Jika dirilis lebih awal, hal itu akan menjadi tidak efektif. Apa itu MSG? Saya telah memasak sepanjang hidup saya, bepergian ke seluruh negeri. Belum pernah mendengarnya. Apa itu MSG? Haha. Anda hanya berpura-pura menjadi orang bodoh. Membodohi orang. Gadis kecil. Saya menyarankan Anda untuk pergi lebih awal. Menyerah. Porsi kentang suwir goreng Anda. Bagaimana bisa dengan kita? Lobster abalon setara dengan adil. Panas yang bagus. Ya. Sangat bagus. Rasanya enak. Hai gadis kecil. Bukan berarti kami tidak memberi Anda kesempatan. Ini sangat biasa. Terlalu biasa. Dibandingkan dengan makanan lezat dari pegunungan dan laut, tidak ada perbandingan sama sekali. Anda terlalu melebih-lebihkan kemampuan Anda. Tidak perlu mencicipinya. Berikan saja kerugiannya. Jangan menunda waktu untuk kita semua. Kami masih harus memilih. Di mana tempat pertama? Ya. Masakan rumah adalah masakan rumah. Tidak pernah bisa membandingkan makanan lezat restoran. Hei. Apakah makanannya enak? Tergantung enak atau tidaknya. Daripada bahannya mahal atau tidak. Anda sebaiknya mencobanya setelah mencobanya. Hakim lagi. Bagaimana? Ya. Ya. Lezat. Sangat lezat. Ya. Terlalu segar. Ini aku. Sudah makannya dalam hidupku. Hidangan paling enak. Rasanya luar biasa. Tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Dia punya sepiring kentang parut goreng. Bagaimana kamu bisa lebih baik dariku? Abalon, lobster, dan makanan lautnya enak. Anda pasti salah mencicipinya. Yang kami gunakan adalah bahan-bahan berkualitas tinggi. Keterampilan memasak yang paling luar biasa. Bagaimana bisa tidak ada bandingannya? Sepiring kentang parut. Di depan sepiring kentang suwir. Abalon dan lobstermu. Sungguh kentut. Tidak ada perbandingan sama sekali. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini adalah
Gadis, terimalah kami sebagai muridmu. Magang. Menjadi gurunya, menjadi murid. Kami buta. Anda tidak boleh mengejek gadis-gadis. Minta gadis itu untuk mengajarimu rahasia memasak. Apa yang terjadi? Bagaimana hal itu bisa dilakukan? Mengapa? Apa yang bisa Anda buat dengan sepiring kentang paru sangat lezat? Tidak ada rahasia lain, hanya MSG. Ini yang saya gunakan untuk makanan, bumbu kesegaran yang diekstraksi. Hanya sedikit. Bisa membuat masakan biasa kehilangan alis baru. Saya nyatakan. Kompetisi kuliner Beijing ini. Tempat pertama. Lagu Xing Chen. Hadiahi 6.000 tael perak. Bagus. Bagus. Nona lagu. Anda MSG, sungguh menakjubkan. Tolong, buatlah resep MSG ini. Jual padaku. Saya restoran Lin Ke. Saya bersedia membayar 4.000 tael perak lagi. Jangan pernah membuat tawaran balasan. Kesepakatan. Ini uang kertasnya. Oh, bagus sekali. Hahaha. Mendapat 10.000 tael, ditambah tabungan sebelumnya. Beli yang di Beijing. Sebuah rumah besar dengan 5 pintu masuk dan 5 pintu keluar. Sudah dekat. Dekat sekali. Selanjutnya, masih ingin pergi ke pegunungan. Lihat apakah ada bayi. Bubuk mesiu. Bisa juga membuat senjata. Ini bisa ditulis ulang, situasi perang sayang. UPS. Ya Tuhan. Bagaimana batu ini bisa meledak seperti ini? Gadis. Apakah Anda memiliki keterampilan magis? Luar biasa, sangat mengagumkan. Saya sudah menunggu lama untuk membuka gunung dan menambang batu. Kapan Anda pernah melihat kekuatan seperti itu? Benar. Hanya beberapa bahan biasa. Sesuatu yang cocok. Tidak layak disebutkan. Sederhana saja, cobalah dengan tabung bambu. Sangat kuat. Jika ini dijadikan sesuatu yang lain, isi dengan lebih banyak bubuk mesiu. Bukankah itu akan lebih kuat? Lihat ini, sungguh. Sangat mengagumkan. Ya. UPS. Hei, ada perang di perbatasan. Kami akan menderita lagi. Pedang, senapan, pedang, dan tombak sulit dibuat. Pengadilan memperketat cengkeramannya. Pandai besi biasa. Di mana saya bisa tiba tepat waktu, itu benar. Bubuk mesiu bisa meledakkan gunung. Pastinya sebuah senjata. Ada hal ini di medan perang. Seseorang bisa melawan 100. Cara membuat api. Pipa cor besi presisi. Proyektil bubuk mesiu bawaan. Nyalakan peluncuran sekering. Kekuatan tak terbatas, mampu menembus armor dan membunuh musuh. Ini adalah pembunuh di medan perang. Kita semua punya istri di sini. Mereka yang mempunyai putra dan putri. Ada orang tua di atas dan ada orang muda di bawah. Apa yang harus saya lakukan? Ini UPS. Sudah selesai. Kekuatan petasan ini sangat besar. Di medan perang. Dapat menahan hingga 100 tentara. Gadis ini, apa yang kamu lakukan di Kementerian Perang? Bukan pula seorang prajurit. Jangan menjual kuda juga. Bawalah keranjang yang rusak. Saya khawatir Anda tidak di sini untuk ikut bersenang-senang. Kementerian Perang tidak, dimanapun. Apa yang kami andalkan? Pedang dan senjata sungguhan. Dia adalah seorang pelacur perempuan. Hal bagus apa yang bisa saya hasilkan? Saya menjual petasan. 1 lawan 100, senjata medan perang. Hancurkan kem musuh dengan 1 tembakan. Hahaha. 1 lawan 100, ini adalah simpul besi yang rusak. Bahkan sebilah pedang pun tidak. Anda tidak bisa menebas orang, Anda tidak bisa menikah musuh. Masih ingin bertarung. Rumah wanita. Hanya saja rambut panjang berarti ilmu yang pendek. Pertarungan tergantung pada centaur, pedang dan pistol. Bukan berarti itu tidak berguna. Tabung besi. Ayo pergi sekarang. Jangan menunda di sini. Peristiwa penting di Istana Kekaisaran. Hati-hati dengan dosa-dosamu. Mereka yang mendaftar untuk bergabung dengan tentara. Subsidi bulanan 10 tael perak. Penjual kuda. 50 tael. Ada yang menjual senjata. Berdasarkan kualitas, 5-50 tael. Antrian untuk mendaftar. Tidak boleh ada kebisingan. Cepat mengantri. Apa kamu? Baik busur maupun anak panah. Bukan pisau atau pistol. Saya berani datang ke Kementerian Perang untuk menawarkan hadiah. Ini adalah petasan. Ini adalah petasan. 100 tael perak. 1 lawan 100. Senjata medan perang. 1 tembakan dapat memukul mundur kubu musuh.
100 tael. Pedang biasa. Harganya hanya 50 tael. Anda tidak berharga. Simpul besi. Berani menggandakan kutipan. Medan perang. Bukan bermain rumah-rumahan. Anda peduli. Bisa juga melukai musuh. Petasan ini didukung oleh bubuk mesiu. Dapat membunuh dengan satu tembakan sekelompok musuh. Sama sekali tidak ada kebohongan. Omong kosong. Jangan katakan sepatah kata pun mampu membunuh sekelompok musuh. Dapat membunuh seekor burung. Menurutku kamu hebat. Itu tidak sebaik. Mari kita bertaruh. Taruhan saja. Jika Anda tidak bisa menggunakan petasan ini, menembak seekor burung, saya akan mengambil kejahatan menipu Anda, memenggal kepalamu di tempat. Bagaimana jika dia dipukuli sampai mati? Jika itu menjadi, berapa banyak senjata api yang Anda miliki? Berapa banyak yang diinginkan Departemen Militer saya? Tunggu saja. Gadis ini menginginkannya segera dipenggal. Anda benar-benar melebih-lebihkan kemampuan Anda. Beranikah kamu mempertaruhkan nyawamu dengan Tuan Shangshu? Tolong menyingkir dari hadapanku. Agar tidak melukai semua orang secara tidak sengaja. Itu hanya omong kosong. Jika ini memiliki setengah kekuatan. Meskipun itu aneh. UPS. Ini. Bagaimana ini mungkin? Sangat kuat. Pak. Apakah kamu masih merasa tradisi api ini tidak ada kekuatan lagi? Ini sangat mengagumkan. Ini lebih baik dari 100 tentara, ratusan senjata. Semuanya kuat. 100 tael perak. Tidak mahal sama sekali. Ayo, ayo, ayo. Ini adalah uang kertas perak 20.000 tael. Departemen Militer saya ingin 200 dulu. Dengan tradisi api ini. Bahkan jika kita menyerang Houthi. Apa kesulitannya? 2.000 tael. Ditambah tabungan sebelumnya. 5 masuk dan 5 keluar di Beijing. Rumah dengan taman belakang. Akhirnya bisa membelinya. Kakak, apakah ini rumah kita? Sangat cantik. Putri, rumah kami cukup indah. Apa yang ingin saya lakukan untuk membuat keluarga kita menjadi seluruh ibu kota keluarga terkaya yang terbaik di Beijing? Keluarga kaya. Itu layak. Itu pasti beberapa ratus ribu tael emas. Itu tokoh astronomi. Damai dan damai. Besok, aku akan mengirimmu ke sana yang terbaik di Beijing. Belajar di sekolah swasta, membaca dan literasi. Kami tidak lebih buruk dari laki-laki. Aku akan berikannya lagi. Beli toko. Mari berbisnis dengan aman. Mulai sekarang, Anda tidak perlu melakukannya. Terima kasih atas kerja keras Anda. Saya memiliki mata dewa untuk membantu. Belum lagi ratusan ribu tael emas. Tidak peduli berapa banyak. Saya juga bisa menghasilkan uang. Selanjutnya, masih harus pergi ke gunung belakang. Lanjutkan perburuan harta karun. Mata ilahi ditingkatkan. Jingran bisa melihat menembusnya. Nugget emas. Potongan emas alami. Sangat murni dan tak ternilai harganya. Benar-benar bongkahan emas. Benar-benar emas. Menjadi kaya. Gadis. Perhiasan seperti apa yang harus saya pakai? Saya tidak memakai perhiasan. Saya akan menjual emas. Kamu. Menjual emas. Anda adalah keluarga perempuan. Jenis emas apa yang Anda jual? Ini adalah nugget emas terbaik. Ya. Kondisi bagus. Kemurnian yang luar biasa. Penjaga toko menentukan harga. Jika itu cocok untuk saya akan menjualnya. Nugget emas murni ini. 30 tael emas. Saya menerima semuanya. Kesepakatan. Gadis. Saya ingin memiliki bayi seperti ini di masa depan. Pastikan untuk mengirimkannya ke rumah saya terlebih dahulu. Harganya bagus. Alami. Mendapat 30 tael emas. Satu langkah lebih dekat ke tujuan. Selanjutnya mencari harta karun lagi. Ratusan ribu tael emas. Dekat sekali. Nona Song Xingchen menerima pesanan itu. Kemenangan besar di perbatasan. Persembahan apimu. Berikan kontribusi yang abadi. Kaisar secara khusus memanggilmu. Sampai jumpa di sana. Segera pergi ke istana untuk menemuimu. Putriku mematuhi keputusan itu. Tuhan. Lagu nona ini. Biarkan Kaisar memanggilmu secara langsung. Hancurkan musuh dengan petasan. Dia. Tapi pahlawan besar istana kekaisaran. Gadis, silakan masuk. Kaisar sedang menunggumu di aula utama. Hidup kaisarku. Panjang umur. Tubuh datar. Putri rakyat jelata bertemu dengan kaisar. Song Xingchen menawarkan tradisi api. Membantu daerah perbatasan yang krisis. Kelebihannya terletak pada Sheji. Aku akan memberimu hadiah besar hari ini. Kaisar. Segel gioknya hilang.
Segel giok adalah senjata penting negara ini. Bagaimana bisa hilang? Aku pantas mati atas kejahatanku. Buddha itu pantas mati. Mohon maafkan saya, Yang Mulia. Limbah. Itu semua sampah. Segel giok tidak dapat ditemukan dalam waktu 3 hari. Tanyakan semuanya. Itu pasti dicuri oleh pengkhianat. Saya khawatir ada pembunuh yang menyelinap masuk. Segel giok telah dicuri. Apakah itu akan disembunyikan di harem? Saya pikir itu benar. Gadis desa ini membawa nasib buruk. Baru saja masuk istana. Inilah bencananya. Bisakah Anda membelinya? Anda seorang wanita. Membingungkan Kaisar. Bencana di Chaogang. Kaisar, putriku dapat menemukan segel gioknya. Sombong. Sipil dan militer Manchu, bahkan para penjaga istana tidak dapat menemukannya. Anda adalah wanita rakyat. Berani berbicara dengan arogan. Lagu Xing Chen. Apa yang bisa kamu lakukan? Putri saya bersedia menjamin hidupnya. Lian memungkinkan Anda menemukannya. Segel giok tidak ada di istana. Aku akan keluar dan mencarinya. Menurutku memang begitu. Omong kosong. Omong kosong. Hanya sengaja menunda waktu. Segel giok. Di bawah tanah ini. Konyol. Seberapa muliakah segel giok itu? Bagaimana bisa terkubur di dalam tanah? Ini hanyalah menipu kaisar dan mengabaikan atasannya. Omong kosong. Ya atau tidak? Anda bisa mengetahuinya secara sekilas. Kaisar. Segel gioknya ada di sini. Ini. Bagaimana ini mungkin? Pria aneh. Lagu Xing Chen. Anda benar-benar seorang jenius yang dikirim dari surga. Kamu di sini. Dain Chao, saya bebas dari rasa khawatir. Kaisar. Saya tidak memiliki penglihatan. Menyinggung gadis. Saya pantas mati atas kejahatan saya. Mohon Yang Mulia, tolong maafkan aku. Nah, maafkan aku, maafkan aku. Lagu Xing Chen. Temukan senjata penting untuk kembali ke negara Anda. Pilihannya terletak pada partai yang berkuasa dan partai oposisi. Saya ingin menghadiahi Anda 10.000 tael emas hari ini. Sepotong brokat kering. Ribuan hektar tanah subur. Putriku berterima kasih kepada Kaisar atas kebaikanmu. Bangun. Song Xing Chen, kamu sangat cerdas. Memiliki keterampilan unik. Saya mohon padamu. Melayani pengadilan. Menyegelmu sebagai Wakil Menteri Provinsi Zhongshu. Apakah kamu mau? Putriku mematuhi keputusan itu. Para punggawa bersedia berbagi kekhawatiran Kaisar. Melayani pengadilan. Sangat bagus. Mulai sekarang. Lagu Xing Chen, dia adalah menteri penting di pengadilan. Tidak ada seorang pun yang bisa diabaikan. Keluarga Song akhirnya terbentuk. Pemain besar top di Beijing. Ratusan ribu tael emas. Dalam jangkauan yang mudah. Koran. Apa yang terjadi? Sangat cemas. Laporan darurat perbatasan. Musuh-musuh asing datang dengan mengancam. Bersembunyi secara rahasia. Makanan, rumput, dan senjata dalam gua lembah. Perwira dan prajurit tentara kita sudah mencari seluruh gunung dan ladang. Bahkan tidak ada jejaknya. Tidak bisa menyerang dalam waktu lama. Ada lebih dari 1.000 korban jiwa. Jika Anda terus menyeretnya seperti ini, saya takut. Perbatasan tidak aman. Bagaimana ini bisa bagus? Periksa untuk saya. Harus ditemukan seseorang yang menyembunyikan musuh asing. Ya. Tapi puluhan ribu tentara tidak dapat menemukannya. Jejak. Limbah. Kelompok sampah. Sampaikan pesan. Siapa yang bisa menemukannya? Tempat persembunyian musuh asing. Hadiahi 10.000 tael emas. Dipromosikan ke tingkat ketiga. Patuh. Temukan tempat persembunyian musuh asing. Bukankah itu yang aku punya? Apakah Anda pandai dalam kewaskitaan? Hadiah ini. Saya bertekad. Yang Mulia, jangan khawatir. Putri saya bersedia mencobanya. Oh. Kaisar. Chen You Benzo. Lagu Xing Chen. Hanya seorang gadis desa. Sistem kebakaran telah dibuat sebelumnya. Menemukan segel giok. Itu hanya keberuntungan. Semoga beruntung. Dia bahkan punya yang paling dasar. Saya bahkan tidak tahu cara mengatur formasi berbaris. Tidak ada strategi militer sama sekali. Sekarang perang perbatasan menjadi hal yang mendesak. Tentang kelangsungan hidup negara. Jika dia diizinkan ikut campur lagi urusan perbatasan, ini akan merugikan negara dan rakyat. Biarkan ribuan tentara. Kamu mati sia-sia. Apa yang dikatakan Perdana Menteri memang benar adanya. Perempuan telah terlibat dalam politik sejak zaman kuno. Bencana pasti terjadi. Kaisar berpikir 2 kali. Perang perbatasan berkaitan dengan nasib negara. Mengenai dunia. Bagaimana saya bisa memberikannya kepada hanya tahu cara bertani, wanita bisnis. Itu benar. Kaisar. Apa yang dikatakan Perdana Menteri Wang, tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Meskipun Nona Song memiliki kemampuan ajaib. Tapi urusan militer. Bukan masalah kecil. Sangat tidak pantas. Mengirimnya dengan gegabah. Saya. Surat untuk Song Xing Chen. Dia mencari segel giok. Membuat petasan. Tahun Jiefang. Berbakat. Ini bukan hanya soal keberuntungan. Putriku berterima kasih kepada Kaisar atas kepercayaannya. Darurat perbatasan. Negara ini menderita. Putriku bersedia menemani tentara pergi ke perbatasan. Gunakan kemampuan sendiri. Bantu tentara kami mengalahkan musuh.
Dalam waktu 3 hari, perbekalan musuh harus dihancurkan. Bantu tentara kami meraih kemenangan besar. Jika tidak, putriku rela mati untuk meminta maaf. Yang mulia, tidak diperbolehkan. Lagu Xing Chen. Bicara omong kosong. Bagaimana Anda bisa mudah tertipu? Keinginanku telah diputuskan. Tolak keputusan itu lagi. Diskusikan di tempat. Lagu Shilang. Perjalanannya sulit, dimenangkan dengan susah payah. Hanya, perang di sini berbahaya. Musuh sangat licik. Tempat persembunyiannya sangat tersembunyi. Tentara kita di lembah, pencarian selama 3 hari 3 malam. Tidak tahu. Banyak korban jiwa. Anda adalah generasi perempuan. Belum pernah berada di medan perang. Saya khawatir saya tidak bisa banyak membantu. Sebaliknya justru akan menimbulkan kekacauan umum. Apa pendapat pengadilan? Tinggalkan kami sendiri. Tangguh dalam pertempuran. Tentara tidak menggunakannya. Tapi saya mengirimkan yang halus. Perempuan menjadi gubernur. Bukankah ini tidak masuk akal? Karena saya berani datang. Pasti ada cara untuk mengalahkan musuh. Lagu Shilang. Jika Anda tidak dapat menemukannya, jangan salahkan jenderal, jangan salahkan Wei Jian atas tindak pidana penundaan pesawat militer. Menghukummu. Jenderal, jangan khawatir, saya menepati janji saya. Jika musuh tidak dapat ditemukan tempat persembunyian, saya dengan sukarela meminta maaf. Biarkan jenderal yang menanganinya. Jangan pernah mengabaikan kesalahan. Bagus. Karena itu adalah kehendak yang mulia. Aku akan menemanimu sebentar. Tolong. Gua bawah tanah setinggi 3 kaki. Butir tersembunyi di balik jutaan batu. Jaga 20 orang. Tidak ada senjata berat. Bunker belakang gunung. Ratusan senapan. Jagalah 50 orang. Bunker memiliki pintu keluar yang tersembunyi. 3 kaki di bawah tanah. Itu adalah gudang senjata musuh. Bunker belakang gunung. Itu adalah gudang gandum dan rumput musuh. Kubu musuh. Di jantung lembah. 3 kaki di bawah tanah. Bunker belakang gunung. Pedalaman lembah. Tentara kita telah mencari begitu lama. Tempat-tempat ini belum pernah ditemukan. Anda hanya memiliki satu pandangan. Baru saja menemukannya. Semua yang saya katakan adalah benar. Tidak ada yang salah. Percaya atau tidak. Kalau-kalau terjadi kesalahan, tentara kita akan berada dalam kesulitan. Anda melakukan apa yang saya katakan. Jika terjadi kesalahan, saya rela mati untuk meminta maaf. Saya tidak akan pernah menyakiti semua prajurit. Sesuai instruksi Song Shilang, cari. Setelah mencari, laporan menyalakan suar. Ya. Pergi. Seperti yang saya lihat, Song Shilang benar-benar buta. Bagaimana mungkin hanya melihatnya saja dapat menentukan lokasinya? Lagu Shilang. Kamu masih siap? Minta maaf dengan kematian. Ini. Itu adalah gudang makanan musuh. Benar-benar menemukannya. Bagaimana ini mungkin? Meskipun dia benar. Tidak mungkin. Ketiganya benar. Penuh. Menemukan semuanya. Koran. Katakan dengan cepat. Apa yang terjadi selanjutnya? Gudang makanan musuh dan persenjataan sudah digunakan oleh kami. Hancurkan semuanya. Marskal telah diambil alih oleh kami. Bunuh Jitian. Benar-benar rusak. Shilang Song memang memiliki kekuatan ajaib. Akulah yang buta. Menteri dinasti Song benar-benar dewa. Sebelum jenderal terakhir, dia tidak memiliki visi. Kejahatan itu layak mendapat hukuman mati. Jenderal pada akhirnya akan menyadari kesalahannya. Sebelum jenderal terakhir, jangan meremehkan diri sendiri. Mohon juga meminta Song Shilang untuk menebus dosa-dosanya. Kaisar. Perang perbatasan telah berlangsung selama berhari-hari. Lagu Xing Chen. Dibutuhkan 2 hari untuk pergi ke perbatasan. Sejauh ini, tidak ada berita. Saya takut. Aku takut dia. Benar-benar tidak ada cara untuk mengalahkan musuh. Sebaliknya, saya melewatkan kesempatan untuk bertarung. Kaisar. Song Xing Chen awalnya tidak mengerti urusan militer. Hanya kata-kata arogan. Sekarang aku khawatir aku dalam kekacauan. Saya tidak bisa menjelaskannya kepada Kaisar. Siapa bilang aku panik? Kabar baik. Kemenangan besar di perbatasan. Song Shilang mengandalkan kemampuan ajaibnya. Lihat menembus musuh. Tempat persembunyian. Krisis perbatasan telah sepenuhnya teratasi. Tentara kita meraih kemenangan penuh. Oke. Lagu Shilang. Itu benar-benar memenuhi harapan saya. Berikan kontribusi yang abadi. Ini adalah berkahku. Menteri. Penglihatan buta. Tidak dapat melihat Gunung Tai. Berani memfitnah Song Taiwei. Mempertanyakan kemampuan Song Taiwei. Menunda urusan negara. Kejahatan itu layak mendapat hukuman mati. Mintalah Kaisar untuk memberikan hukuman yang berat. Kaisar. Saya tahu saya salah.
Saya tidak boleh meremehkan diri saya sendiri. Fitnah Menteri Dinasti Song. Mohon ampun pada Kaisar. Luangkan hidupmu. Saya harap Anda tidak melakukan kesalahan besar. Perdana Menteri Wang, gaji 1 tahun. Tutup pikiran dan pikirkan kesalahannya. Yang lain menunggu. Denda gaji setengah tahun. Renungkan dengan baik. Saya akan memfitnah Zhong Liang lagi di masa depan. Keputusan dan diskusi. Terima kasih, Yang Mulia. Lagu Xing Chen. Aku akan menjadikanmu Tai Wei asli. Hadiahi tael persegi emas. 50 tael persegi perak. Kaisar. Kaisar. Sesuatu yang besar terjadi. Apa yang terjadi? Hujan deras melanda Beijing selama 3 hari berturut-turut. Bencana yang disebabkan oleh genangan air. Rumah-rumah warga terendam banjir, mengungsi. Seluruh sungai terendam banjir. Banjir membanjiri kota. Tidak ada lagi pengerukan. Korban yang tak terhitung jumlahnya. Limbah. Pengadilan Kekaisaran mendukung kalian. Pejabat pemeliharaan air. Bahkan tidak bisa mengeruk sungai. Laporkan kepada Kaisar. Sungai-sungai di kota terlalu tersumbat. Terlalu banyak jaringan gelap. Kami mencari di seluruh kota. Tidak dapat menemukannya sama sekali. Titik inti kemacetan. Kaisar. Pengendalian air adalah masalah yang sudah berlangsung selama 1 abad. Orang biasa tidak punya cara untuk memulai. Sekarang, kami hanya bisa mengevakuasi masyarakat terlebih dahulu. Pasrah pada takdir. Ini. Bagaimana ini hebatnya? Menyampaikan keinginanku. Siapa yang bisa menemukannya? Membersihkan jaringan pipa di akar banjir. Banyak imbalan untuk bayi tersebut. Kaisar. Putriku bersedia pergi. Kamu. Bersenandung. Kamu bisa berburu harta karun. Anda bisa membuat petasan. Kamu bisa memenangkan pertempuran. Itu urusanmu. Tapi, pengendalian air adalah pengetahuan profesional. Ini tentang kehidupan ribuan orang. Bagaimana kamu bisa campur tangan tanpa pandang bulu? Lagu Tai Wei. Anda tidak memahami pemeliharaan air. Jangan pamerkan kata-katamu. Begitu ada yang tidak beres, seluruh kota menderita. Rasa bersalah ini, bisakah Anda membelinya? Ya. Lagu Tai Wei. Mengobati banjir bukanlah permainan anak-anak. Itu saja. Bahkan pejabat pemeliharaan air profesional tidak dapat menemukan titik pemblokiran, hanya karena kamu seorang wanita. Bagaimana mungkin? Saya hanya menanyakan satu hal, dapat menyelamatkan orang. Mengapa tidak menyimpan? Lagu Xing Chen. Aku memberimu pedang Shangfang. Memobilisasi pekerja migran di seluruh kota, lepaskan materi. Apapun yang dibutuhkan. Pengadilan mendukung penuh. Yang Mulia, tidak diperbolehkan. Ini pasti akan menunda acara besar tersebut. Semua orang di kota. Akankah sesuatu terjadi padanya? Berani menolak keputusan itu lagi. Diskusikan hukuman dengan pemenggalan tetap. Putriku pasti akan memenuhi misinya. Lagu Tai Wei. Anda harus melihatnya. Sungai ini membentang bermil-mil. Itu semua hanyalah sebuah parit. Anda dapat menemukan titik pemblokiran. Menurutku itu hanya berpura-pura. Tiga kaki di bawah jembatan. Pipa tersembunyi saluran samping. Dapatkan pena dan kertas. Ya. Hei. Apa gunanya gambar? Kami menggambar 10. Semuanya salah. Itu benar. Menurut gambar, segera gali di bawah jembatan, posisi 3 kaki. Batu besar dan akar pohon adalah titik pemblokiran inti. Menggali di sini. Banjir pun surut dengan sendirinya. Tuan Tai Wei. Kami telah menggali tempat ini sebelumnya. Tidak ada. Itu karena kita belum menggali cukup dalam. Anda harus menggali ruang setinggi 3 kaki. Lakukan apa yang aku katakan. Ada yang tidak beres. Saya, Song Xing Chen, akan memikul tanggung jawab sendiri. Ya. Pergi. Lagu Tai Wei. Saya pikir Anda hanya mencoba keberuntungan Anda. Orang-orangku baru saja mengatakannya. Bahkan jika kamu menggali lebih dalam 10 kaki lagi. Apa hasilnya? Menemukannya. Ada batu-batu besar dan akar pohon. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar ditemukan. Cepat. Cepat gunakan tali untuk membungkus batu itu. Tarik keluar bersama-sama. Potong akar pohon yang terjerat. Ya. Terima kasih atas bantuan Anda, Pak. Anugerah penyelamatan nyawa Song Tai Wei. Terima kasih atas bantuan Anda, Pak. Anugerah penyelamatan nyawa Song Tai Wei. Lagu Tai Wei. Bawahan itu buta. Mengejek orang dewasa. Kejahatan itu layak mendapat hukuman mati. Mohon maafkan saya. Kaisar. Song Tai Wei memiliki kesaktian yang luar biasa. Pengerukan sungai dalam waktu setengah hari. Selamatkan seluruh kota. Pejabat yang lebih rendah bersedia dihukum. Oke. Lagu Xing Chen. Anda telah membuat prestasi besar lagi. Saya menghadiahi Anda hari ini. 50.000 tael emas. Perak. 1 juta tael. Berikan payung kepada semua orang. Dipuja oleh masyarakat ibu kota selama beberapa generasi. Selamat untuk Song Tai Wei. Putriku berterima kasih kepada Kaisar atas kebaikanmu.
Laporkan kepada Kaisar. Para Richard berada di bawah perintah rahasia. Investigasi menyeluruh terhadap bendahara dan buku rekening lokal. Temukan. 3 tahun terakhir. Natrium penjaga perbatasan. Dana rekayasa sungai. Defisitnya mencapai 1 juta tael emas. Pejabat dari berbagai tempat. Polusi antara atas dan bawah saling menutupi. Semua akun. Itu semua akun palsu. Permukaan mulus. Faktanya, tidak ada bukti kuat apapun. Brengsek. Hanya bajingan. Kata ini memakan segala sesuatu yang ada di dalam dan luar. Berani menggerogoti fondasi negara. Membahayakan rakyat jelata. Menahan gaji militer. Saya pasti akan mengambilnya. Ribuan rumah tangga berantakan. Kaisar menjadi tenang. Buddha itu mendengar. Para pejabat korup ini, licik sampai ekstrim. Saya tidak berani memberikan uang curian itu sama sekali. Taruh di tempat terbuka. Semua tersembunyi di mezanine tembok mensah, ruang bawah tanah. Bahkan ada yang menaruh perhiasan emas dan perak. Dimakamkan di kuburan leluhur seseorang. Bahkan jika kita mengirim orang untuk mencari, tidak dapat menemukannya sama sekali. Bahkan tidak ada jejaknya. Kaisar. Kaisar. Putriku bersedia menerima keputusan Kaisar dalam waktu 3 hari. Cari tahu semua orang korup. Pulihkan semua uang yang dicuri. Bintang. Anda benar-benar yakin? Kasus ini mempunyai akar yang dalam, sangat terlibat. Putriku punya caranya sendiri. Tidak bisa lepas dari mataku. Jangan khawatir, periksalah. Siapapun yang menghalangi pencarian tidak patuh. Tidak peduli seberapa besar atau kecil jabatan resminya. Potong dulu dan mainkan nanti, jika dapat ditemukan. Janjikan seluruh keluarga Anda seumur hidup, kemakmuran dan kekayaan. Ya. Semuanya, ikuti saya dan cari. Ya. Lagu Xing Chen. Anda tidak memiliki dekret. Pandai bertanya tentang kediaman resmi istana kekaisaran. Apa maksudmu? Keluarga Li saya telah menjadi pejabat selama beberapa generasi. Selalu jujur. Tidak pernah setengah sen. Korupsi. Tuanku. Jadilah pejabat yang jujur. Semua orang tahu. Seseorang datang. Bukalah tembok ini untukku. Hammer tidak tinggal. Ya. Tidak pernah. Ini adalah tembok rumah leluhur keluarga Li saya. Gerakan ini tidak menyenangkan. Anda tidak memiliki surat perintah penggeledahan. Tidak ada bukti. Anda tidak punya hak untuk menghancurkan rumah saya. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa tahu? Bagaimana kamu bisa melihat? Gali bebatuan di bawah. Gali ruang bawah tanah. Saya mengaku bersalah. Mohon maafkan saya. Mohon ampun pada Kaisar. Ambillah, ya. Ditekan ke dalam penjara surgawi. Menunggu pengunduran diri. Luangkan hidupmu. Tuan Song, mohon maafkan saya. Tuan Lagu. Tuan Sang rakus akan uang. Disinilah letak nisan leluhur. Gali untukku, ya. Lagu Xing Chen. Terlalu banyak intimidasi. Saya, keluarga Sang, tidak memiliki permusuhan dengan Anda. Anda sebenarnya ingin menggali kuburan leluhur saya. Hancurkan fondasi nenek moyang saya. Menghina nenek moyang saya. Saya, keluarga Sang, menjadi pejabat tanpa alasan. Tidak ada korupsi sama sekali. Apakah Anda berani menyentuh tanah kubur hari ini? Aku, klan Sang, akan melawanmu sekuat tenaga. Jangan sentuh kuburan leluhurku. Nama pejabat yang korup. Tidak bisa menaruhnya di kepala kita. Menggali kuburan leluhur. Guntur menyambar. Anda melakukan kejahatan terhadap Tuhan. Seseorang datang. Gali kuburan leluhurku untukku. 3 kaki di bawah batu nisan. Jangan khawatir. Semua konsekuensi. Itu akan ditanggung olehku, Song Xing Chen. Siapa yang berani? Aku akan melawannya. Ini milik nenek moyang saya. Tempat peristirahatan. Siapa yang berani memindahkan sebidang tanah? Aku akan mati di sini. Menarik diri secara paksa. Menghalangi penyidik. Ambil semuanya. Ya. Tidak bisa menggali. Anda tidak dapat menggali kuburan leluhur kami. Tidak bisa menggali. Kita tidak bisa menggali kuburan leluhur kita. Tidak bisa menggali. Tidak bisa menggali. UPS. Selesai. Semuanya sudah berakhir. Dimakamkan di kuburan leluhur juga dapat ditemukan. Uang serakah untuk bantuan bencana, 30.000 tael. Pengurangan 20.000 tael gaji dari penjaga perbatasan. Menerima suap yang tak terhitung jumlahnya. Bukti kuat. Apalagi yang bisa Anda katakan? Seseorang datang. Dibawa kembali ke Tian Lao, menunggu persidangan dengan tahanan Li. Ya. UPS. Lagu Xing Chen. Kamu sangat berani. Saya adalah Perdana Menteri. Membantu Kaisar selama bertahun-tahun. Menteri yang sangat berkuasa.
Apakah Anda berani bertanya kepada saya tentang rumah Perdana Menteri? Pencarian acak. Apakah kamu tidak takut dengan keputusan Kaisar? Pemenggal kepala semuanya. Seorang gadis desa. Baru saja menjadi letnan. Beraninya kamu bersikap kasar kepada Perdana Menteri. Saya benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tingginya. Perdana Menteri saya jujur dan jujur. Bagaimana bisa terjadi korupsi? Anda hanya mencari masalah. Hal-hal ini tentang saya. Tersembunyi lebih baik dari yang lain. Jauh lebih tersembunyi. Saya tidak percaya dia masih dapat ditemukan. Ayo. Buka tembok timur. Lancang. Saya mengerti. Siapa yang berani menyentuh rumah Perdana Menteri saya? Bata demi bata. Pak. Ini. Ini bukan milikku. Ada seseorang. Membingkai. Pergi. Buka bebatuan itu. Ruang rahasia terbuka. Ya. Anda menggali sisi itu keluar. Ini adalah buku besar yang rusak. Perdana Menteri Wang. Buku besar ini. Apakah kamu mengenali? 1 juta tael uang korupsi emas. 37 pejabat. Keterlibatan. Uang proyek. Dana bantuan bencana. Gaji militer. Mereka semua dibagi oleh Anda. Bukti kuat. Apalagi yang bisa Anda katakan? Mohon maafkan saya. Mohon ampun pada Kaisar. Saya bingung sejenak. Terobsesi. Saya berharap, kembalikan semua uang yang dicuri. Habiskan semua kekayaanmu untuk menebus dosa-dosamu. Meminta Tai Wei. Ampuni hidupku. Selidiki secara menyeluruh semua pejabat yang terlibat. Jangan biarkan siapapun pergi. Pergi. Berlututlah. Laporkan kepada Kaisar. Dipimpin oleh Perdana Menteri Wang. Pejabat yang korup. Semua telah ditangkap. Minta Kaisar untuk menghakimi. Bagus. Dilakukan dengan baik. Korupsi dan penyimpangan hukum semacam ini bencana bagi negara dan rakyat. Menahan dana bantuan, terlepas dari orang-orangnya, membahayakan keamanan nasional bagi mereka yang tidak peduli. Sebuah kejahatan yang keji. Segera dipenggal. Yang mulia, mohon ampuni hidup saya. Mengambil. Bangun. Yang mulia, mohon ampuni hidup saya. Pergi. Pergi dengan cepat. Cepat. Pergi. Su Xingchen. Seorang wanita aneh turun dari surga. Terkenal selamanya. Hari ini saya secara resmi mengkanonisasi Anda sebagai Tuan Kekaisaran. Hadiahi 10.000 tael emas. Tanah yang subur 2.000 hektar. Satin. 2 kuda kering. Nikmati kemuliaan dan kekayaan seumur hidup. Putriku berterima kasih kepada Kaisar atas kebaikanmu. Putriku rela mati demi melindungi negara. Bantu Mingjun. Cintai orang-orangnya. Bekerja keras. Setelah kematian,